Memotong. Pemuda lapis baja biru berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang sangat besar, secara paksa menghancurkan jalan melalui domain pedang Yin Yang Jining. Ning tidak bisa menahan perasaan putus asa ketika dia menatap cahaya pedang. Inilah yang terjadi ketika ada perbedaan yang luar biasa dalam wawasan dan pemahaman. Niat pedang dari Kaisar Abadi, ini benar-benar tidak adil. Meskipun Ning terguncang secara mental, dia masih bisa tetap tenang dan waspada saat dia melepaskan 6 pedangnya ke dalam niat pedang Solehet yang baru saja dia kembangkan. Huosh! Itu seperti burung merak yang merentangkan bulunya, atau seperti daun yang berputar-putar di tiup angin. Keenam pedang bergerak serempak seperti keseluruhan yang sempurna, secara alami bersatu membentuk lubang hitam yang menakutkan, dengan masing-masing pedang memainkan peran khusus dalam penciptaan lubang hitam. Ledakan. Cahaya pedang menakutkan sosok lapis baja biru itu memotong langsung ke lubang hitam itu. Cekak. Ning menuangkan semua kekuatannya, sebanding dengan Daolord dari langkah pertama, ke dalam niat pedang Solehet barunya, memungkinkannya untuk melepaskan tingkat kekuatan yang mengerikan yang dengan marah menjauh dari posisi lawannya. Bang! Cahaya pedang lawannya mulai bergetar dan berputar saat kekuatannya mulai melemah, menyebabkan sosok berarmor biru menjadi terlihat sekali lagi. Pada saat ini, sosok berarmor biru itu tidak ragu sama sekali, segera memilih untuk mundur dengan kecepatan tinggi. Sosok itu berdiri di sana di kejauhan, menatap Ning dengan sedikit terkejut. Saya berhasil. Ini adalah sikap Solehet yang sebenarnya, hati Ning dipenuhi dengan sukacita. Ini adalah sikap Solehet sejati yang dia inginkan selama ini. 6 pedang menyerang serempak, seolah-olah mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jika dia bertarung dengan siapapun dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya, dia akan dapat sepenuhnya menghentikan serangan mereka. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya dan yang memiliki tingkat wawasan Dao yang lebih tinggi akan melihat serangan mereka secara dramatis melemah oleh teknik bertahan ini. Huff! Sosok lapis baja biru yang jauh itu mendengus dingin. Jangan terlalu sombong. Anda hanya dapat memblokir saya sekali sejauh ini. Sekarang lihat potongan ketiga saya. Meskipun sosok berarmor biru itu cukup lemah secara fisik, seni pedangnya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Ning harus menggunakan semua kekuatannya untuk menangani setiap serangan tunggal, dan sebagai hasilnya ia mampu semakin menyempurnakan sikap Solehetnya. Keduanya berjuang untuk jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merebus ceret teh, tetapi sosok lapis baja biru itu masih tidak dapat melakukan apapun pada Ning. Hei bocah! Beritahu saya nama Anda. Sosok berarmor biru di kejauhan tiba-tiba berbicara dengan suara sedingin es. Aku Dark North. Ning tersenyum saat dia berbicara. Dia secara alami dalam suasana hati yang luar biasa, sekarang dia telah mengembangkan niat pedang baru. Dark North, kamu telah mencapai puncak kesempurnaan dalam hal kecakapan bertahan, kata sosok berbaju biru itu. Ketika kamu memiliki domain niat pedang yang aktif dan menyebar, aku harus terlebih dahulu menahan kekuatannya jika aku ingin menyerangmu. Ini mengganggu saya, sehingga saya hanya bisa melepaskan 60%-70% dari kekuatan penuh saya. Ning tertawa. Domain pedang Yin yang miliknya sangat cocok untuk menghadapi serangan kelompok. Namun, jika Ning hanya berurusan dengan satu lawan, itu juga akan sangat efektif dalam menjebak dan memperlambat lawan itu, sehingga kekuatan lawan berkurang. Sosok berarmor biru itu perlu terus-menerus menangkis wilayah itu melalui seni pedangnya, dan karenanya dalam pertempuran dia sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan puncaknya yang penuh. Dan keterampilan pertahanan pertempuran jarak dekatmu juga cukup tangguh. Ketika Anda menggabungkan keduanya, bahkan saya tidak dapat mengalahkan Anda. Sosok berbaju biru itu mengangguk. Aku tidak bisa membunuhmu. Anda boleh pergi sekarang. Meninggalkan. Ning terkejut. Sosok lapis baja biru itu melirik Ning, matanya yang dingin satu-satunya hal yang terlihat di balik topeng yang dia kenakan. Saya tidak bisa menghentikan Anda, yang berarti Anda dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Lalu bagaimana dengan 9 pedang yang ditinggalkan tuanmu, senior? Ning tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi. Ning telah menyaksikan sendiri kekuatan mengerikan yang terkandung di setiap pedang, tidak mungkin senjata eternal biasa bisa menandingi mereka. Terlebih lagi, ketika digunakan bersama mereka mungkin akan mendapatkan kekuatan khusus lainnya juga. Kamu benar-benar berencana untuk mengambil 9 pedang tuanku. Sosok berbaju biru itu menyeringai. Saya pasti tidak akan menolaknya jika Anda bersedia memberikannya kepada saya, kata Ning sambil tertawa. Seperti yang saya katakan, jika Anda membunuh saya, Anda akan memenangkan 9 pedang yang ditinggalkan guru. Sosok berarmor biru melanjutkan dengan dingin, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kamu juga tidak bisa membunuhku.
Ini secara alami berarti Anda tidak layak mendapatkan 9 pedang guru. Setelah berbicara, sosok lapis baja biru itu terjun ke tanah, menghilang tanpa jejak. Itu cepat. Ning tidak bisa menahan tawa. Apakah benar-benar perlu baginya untuk melarikan diri secepat itu? Bukannya aku bisa mengambil pedang itu darinya dengan paksa. Sosok lapis baja biru itu benar-benar sangat menakutkan. Serangannya jauh lebih kuat dari Ning, dan dia juga jauh lebih cepat. Untungnya, Ning memiliki domain pedang yin yang dan sikap solehetnya, dua teknik pertahanan yang sangat kuat, yang dapat ia gunakan untuk menangkal musuh tangguh ini. Ini adalah alasan mengapa Ning selamat dari persidangan ini. Waktu untuk pergi. Ning mengebor tanah juga, melewatinya ke tingkat berikutnya yang lebih dalam dan dunia jurang yang dikandungnya. Ning terus turun ke bawah melalui tingkat Abyss of Fiends. Beberapa level berikutnya cukup sederhana, karena dia hanya harus berurusan dengan beberapa Raja Iblis. Jadi, begitu saja, dia berhasil mencapai level 24. Pada tingkat 24, dia melihat sebuah perkebunan berwarna darah yang ditempatkan dengan jelas. Di depan perkebunan berdiri sosok berarmor biru, dan ada seluruh kelompok Raja Iblis yang mengelilingi perkebunan, semuanya tampak sangat memuja sosok bersirah biru. Salam lagi, senior. Ning terbang lalu membungkuk ke arah sosok lapis baja biru. Sosok berbaju biru itu mengangguk, lalu menunjuk ke pusaran besar di kejauhan. Itu di sana adalah terowongan keluar. Anda dapat melewatinya untuk mencapai dunia luar. Bagi Anda untuk berhasil mencapai tingkat 24 sudah cukup mengesankan. Jika kamu memilih untuk pergi sekarang, kamu akan mendapatkan salah satu harta tuanku serta salah satu warisan seni pedangnya. Sebuah harta karun. Ning bertanya, apakah itu salah satu pedang? Bukan itu. Sosok lapis baja biru melirik Ning. 9 pedang itu adalah harta terpenting tuanku, dan itu akan diberikan kepada penerusnya yang sebenarnya. Saya kira Anda hampir tidak bisa memenuhi syarat sebagai murid kehormatan. Saya akan memberi Anda salah satu dari berbagai harta karun acak yang dimiliki guru padanya. Ning bertanya, senior, bukankah benar Abyss of Fiends memiliki total 36 level? Saya hanya di level 24. Apa? Kamu ingin terus turun? Sosok berarmor biru itu tersenyum dingin. Tingkat yang lebih rendah jauh lebih berbahaya. Puaslah dengan salah satu harta tuanku dan warisan seni pedang. Ning menggelengkan kepalanya. Dia telah mengalami banyak kesulitan untuk melakukan perjalanan ke alam semesta alternatif ini, termasuk 10.000 tahun mengembara bahkan sebelum mencapai tanah Genesi. Apakah dia seharusnya pergi begitu saja setelah menjadi murid kehormatan Kaisar Abadi? Ning akan setuju jika pria itu bersedia memberinya 9 pedang itu, karena seekor burung di tangan bernilai 2 di semak-semak, tetapi untuk salah satu harta acak yang dibawa Kaisar Abadi. Ning telah memperoleh sejumlah besar batu api ruang gelap. Dia benar-benar tidak peduli dengan harta lainnya. Selain itu, Kaisar Mirror Snow telah memberi Ning 4 golem yang sangat berharga. Harta, acak, dari Kaisar Abadi yang telah meninggal ini mungkin tidak akan bernilai sebanyak itu. Saya memilih untuk melanjutkan, kata Ning. Aku akan menuju ke bawah sekarang, senior. Suara mendesing. Ning berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa jejak. Keterampilan penghindaran sadolesnya memungkinkan dia untuk dengan mudah melewati ke bawah ke tingkat berikutnya. Anak ini, sosok lapis baja biru mengerutkan kening saat dia melihat Ning mengebor ke bawah. Dia terlalu percaya diri. Dia bersikeras untuk menempuh jalan yang tidak bisa kembali, dan aku bahkan tidak bisa menghentikannya. Swoosh! Sosok lapis baja biru segera menghilang juga, bergerak jauh lebih cepat dari Ning. Tingkat ke-31 dari Abyss of Fiends. Tempat ini adalah tempat keindahan yang luar biasa, penuh dengan nyanyian burung dan bunga harum. Tidak ada setan di sini. Seorang pria berjubah putih duduk di puncak gunung yang menjulang tinggi, di punggungnya terdapat 3 serangkai pedang berhidung emas, berhulu putih, dan berhulu ungu. Dia duduk di sana dalam posisi lotus, menatap dunia yang luas dan indah ini. Kakak kedua, sebuah suara terdengar. Beberapa saat kemudian, sosok lapis baja biru muncul entah dari mana. Kakak ketiga, lama tidak bertemu. Pria berjubah putih itu tersenyum. Kenapa kamu tiba-tiba datang mengunjungiku? Saya bertemu dengan anak ini. Dia benar-benar sangat berbakat dalam dao pedang, dan saya melakukan persis seperti yang diinstruksikan guru. Saya tidak menahan apapun, tetapi saya masih tidak bisa membunuhnya. Sosok berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Saya memiliki pendapat yang baik tentang dia. Saya merasa anak itu memiliki banyak potensi, dan cukup baik untuk menjadi salah satu murid kehormatan tuan saya. Bahkan kamu tidak bisa membunuhnya. Pria berjubah putih itu mengungkapkan senyuman.
Tidak buruk. Jarang bagi kita untuk menemukan sosok yang berbakat seperti itu. Tapi dia bersikeras untuk masuk lebih dalam, kata pria berbaju biru itu dengan tidak sabar. Dia jelas tidak peduli untuk menjadi murid kehormatan tuanku. Aku yakin dia akan mendengarkanmu jika kamu mau memberinya 9 pedang itu, goda pria berjubah putih itu. Sosok berbaju biru itu berkata dengan marah, yang benar-benar dimiliki guru hanyalah 9 pedang itu. Saya benar-benar tidak akan memberikannya kepada siapapun sampai saya menemukan penerus yang sempurna untuknya. Anak ini tidak buruk, tapi dia bahkan tidak mendekati kandidat ideal yang aku harapkan. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Yah, jika dia bersikeras untuk turun, apa yang harus aku lakukan? Hentikan dia, saudara kedua. Hentikan dia dan buat dia kembali, kata sosok bersirah biru itu segera. Tingkat 36 ditinggalkan oleh Hegemon secara pribadi, tepat sebelum dia meninggal. Anda tahu betapa berbahayanya itu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada sejumlah jenius yang percaya diri yang menolak untuk mendengarkan saya dan bersikeras untuk turun ke bawah, dan mereka semua mati di sana. Ketika pria berjubah putih memikirkan tingkat 36, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Hegemon mereka secara pribadi telah menciptakan tempat itu. Itu adalah tempat paling misterius dan paling menakutkan di seluruh abis. Hegemon mereka adalah sosok yang sangat kuat sehingga bahkan tuan mereka, dua kaisar abadi dari Dao Pedang, bersedia untuk melayani sebagai pengikutnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi jika saya gagal, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, kata pria berjubah putih itu. Jining dengan cepat berjuang menuju lantai 31 Abyss of Fiends. Sejauh ini, Abyss adalah tempat yang dipenuhi dengan aura buruk dan energi negatif. Ning tidak bisa membantu tetapi merasa agak terperangah saat tiba-tiba menemukan tingkat yang dipenuhi dengan bunga dan burung, tingkat yang hampir seperti surga dunia lain. Suara mendesing. Seorang pria berjubah putih melayang ke arah Ning dari jauh, membawa 3 pedang di punggungnya, 1 bertangkai ungu, 1 bertangkai emas, dan 1 bertangkai putih. Dia memancarkan aura fana dan melayang yang mirip dengan awan di langit. Ekspresi serius segera muncul di wajah Ning. 3 Grandmaster dari Dao of the Sword telah tewas di luar. Pria berotot yang memegang pedang besar biru tua itu adalah pemimpinnya, sementara 2 kaisar abadi lainnya adalah pengikutnya. Salah satunya mengenakan baju besi biru, sementara yang lain tampak seperti pria berjubah putih ini sebelum Ning. Penampilan, bantalan, aura pedang, semuanya identik. Dark North, pria berjubah putih itu berkata. Salam, senior. Ning membungkuk. Pria berjubah putih itu memiliki tatapan hangat di matanya saat dia dengan hati-hati mengamati Ning, lalu tersenyum. Bagimu untuk bisa melewati saudara keduaku berarti kamu mungkin cukup kuat. Sayangnya untukmu, aku bukan saudara keduaku. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang ungu dan pedang emas dari punggungnya. Adapun pedang putih, secara otomatis terhunus sendiri dan berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melayang di sampingnya. Hati-hati, senior. Tubuh Ning kabur saat dia memanifestasikan 3 kepala, 6 lengan, lalu menggambar 6 violet jewels-nya. Ledakan. Sebuah cahaya ganas melintas mata Ning sebagai petir dao dan air dao segera meledak, menderu melalui langit dan meliputi area seluas 10.000 km di sekitar mereka. Pria berjubah putih itu berdiri cukup dekat dengan Ning dan secara alami terbungkus dalam ini juga. Domain pedang yin yang air petir memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa, dan terus-menerus meluncurkan serangan terhadap pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Namun, cahaya pedang kabur yang memancar dari seluruh tubuhnya seperti awan atau kabut yang dengan mudah menyerap dan menangkis semua serangan yang datang. Tidak baik, hati Ning tenggelam. Pria berarmor biru itu perlu menggunakan 9 pedang fisik itu untuk membentuk penghalang cahaya pedang untuk melindunginya dari wilayahku. Tapi pria berjubah putih ini cahaya dari niat pedangnya saja sudah cukup baginya untuk dengan mudah bertahan melawanku. Jelas, kecakapan defensifnya jauh lebih unggul daripada pria lapis baja biru itu. Tebakan Ning benar, keistimewaan pria lapis baja biru itu terletak pada serangan, dalam pembantaian. Ning memiliki 2 tao tertinggi pertahanan, domain pedang yin yang dan niat pedang solehat, dan hanya dengan menggabungkan mereka dia mampu menahan serangan gencar. Ini adalah bukti betapa ganasnya serangan pria berarmor biru itu. Sebaliknya, pria berjubah putih itu tampak jauh lebih tenang dan lembut. Pedang Kaisar. Pria berjubah putih itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya saat dia memotong ke arah Ning dengan pedang ungu. Ini adalah potongan yang fana dan tidak dapat diprediksi,
tetapi sangat cepat sehingga menyebabkan hati Ning dicengkeram dalam es. Itu terlalu cepat. Lawannya bahkan tidak sekuat dewa dunia biasa, tapi pedangnya sangat cepat. Dentang. Ning buru-buru mengeksekusi niat pedang solehetnya, mewujudkan lubang hitam yang memiliki kedipan cahaya pedang yang berputar di dalamnya. Dia menggunakan sikap ini untuk bertahan melawan pukulan lawan. Itu adalah keputusan yang bagus. Kekuatan yang terkandung di dalam lubang hitam itu terlalu besar, memungkinkannya untuk memblokir serangan mematikan lawan secara langsung. Pedang pembunuh. Pria berjubah putih itu berbicara sekali lagi. Suara mendesing. Kali ini, dia menyerang dengan pedang emas yang dia pegang di tangan kirinya. Pedang itu membawa aura ketajaman yang luar biasa saat menusuk lurus ke arah Ning. Tusukan ini sebenarnya agak mirip dengan jurus drop darah Ning sendiri. Namun, itu adalah serangan yang terbentuk dari niat pedang dari Kaisar Abadi. Ketika pedang emas menyerang, itu membawa aura ketajaman menakutkan dan kekuatan destruktif yang Ning tidak bisa membantu tetapi bergidik. Namun, Ning tahu bahwa meskipun niat pedang itu sendiri menyebabkan dia gemetar tak terkendali dalam ketakutan, orang yang menggunakannya sangat lemah sehingga dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan di tingkat dunia. Perbedaan besar dalam kekuatan fisik ini sudah cukup untuk membuat Ning bertarung. Suara mendesing. Dia sekali lagi menggunakan jurus solehet untuk membentuk lubang hitam itu. Pedang cahaya sekali lagi berputar dan berputar di dalam lubang hitam itu, memungkinkan dia untuk sekali lagi secara paksa memblokir serangan menakutkan lawannya. Teknik pertahananmu benar-benar luar biasa. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seperti yang kuduga, bagimu untuk bisa menahan saudara ketigaku berarti seranganku sendiri semakin kecil kemungkinannya. Meskipun dia lebih unggul dari saudara ketiganya dalam kekuatan keseluruhan, saudara ketiganya masih lebih kuat dalam kekuatan serangan mentah. Jika kamu mampu mengalahkan pedang ketigaku, aku tidak akan mencoba menghentikanmu, kata pria berjubah putih itu. Pedang ungu dan pedang emas di tangannya mulai bergerak pada saat yang sama, dan untuk pedang terpenting dari semuanya, seberkas cahaya putih yang melayang di sekitarnya. Itu langsung menghilang tanpa jejak. Suara mendesing. Pedang ungu dan pedang emas memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat matahari malu dengan pancarannya yang ada di mana-mana. Itu seperti jubah cahaya besar yang menutupi seluruh dunia, benar-benar menutupi Jining di dalam batasnya. Merusak. Petir dao dan air dao terus mengamuk di sekitar Ning, tetapi dirinya juga menghilang tanpa jejak. Dia baru saja menggunakan posisi Shadow-less. Ketika dia muncul berikutnya, dia berada tepat di depan kasa cahaya ungu emas itu, dan dia dengan marah menyerang dengan 6 permata violetnya ke kain kasa. Suara mendesing. 6 garis cahaya putih tiba-tiba muncul entah dari mana di depan kain kasa, dengan mudah memblokir serangan Ning. Ning merasa seolah-olah dia baru saja menebang awan atau lapisan kabut. Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk melawan kekuatannya. Aku menolak untuk mempercayainya. Ning sekali lagi menyerang dengan sikap tanpa bayangannya, meluncurkan serangan diam-diam lainnya di area lain. Sayangnya, segera setelah serangannya akan bertabrakan dengan kanopi ungu emas, seberkas cahaya putih sekali lagi muncul dari permukaan kain kasa. Cahaya putih itu sangat halus dan fana, membuat Ning tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya untuk itu, menyebabkan serangannya gagal berulang kali. Ning benar-benar tertutup oleh kanopi kasa cahaya ungu emas, dan garis-garis cahaya putih yang tersembunyi di dalam kanopi membuat serangan Ning benar-benar sia-sia. Haha, bagus sekali, saudara kedua. Anda dapat dengan mudah menjebak anak muda itu. Sosok lapis baja biru muncul di kejauhan. Jika guru tahu bahwa saya menggunakan teknik pembunuhannya yang paling kuat, Void Sword Realm hanya untuk menjebak musuh, dia mungkin akan sangat terhina sehingga dia akan memusnahkan saya. Sosok pria berjubah putih itu muncul di dalam kanopi ungu emas. Ketika dia menggunakan teknik ini, dia benar-benar menggabungkan dirinya ke dalam kanopi cahaya itu sendiri. Ini adalah Void Sword Realm, teknik pedang yang sangat menakutkan. Itu benar-benar setara dengan serangan terkuat Kaisar Mirror Snow, jurus Hersil. Sayangnya, sosok berjubah putih itu hanya menggunakannya dengan kekuatan tingkat Dewa Penatua, membuatnya jauh lebih lemah. Itu hampir tidak mampu menjebak seorang jenius seperti Ning, yang sebanding dengan Daolord dari langkah kedua. Jika Kaisar Abadi menggunakan teknik ini, seluruh kanopi emas ungu akan menjadi sangat halus, dan akan lebih mudah untuk menggunakan teknik ini untuk menutupi seluruh wilayah. Desir. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang yang sangat tajam menembus dari dalam kanopi emas ungu. Apa? Sedikit keterkejutan bisa terdengar dalam suara pria berjubah putih itu. Bagaimana dia bisa menembus alam pedang voidku? Kakak ketiga, mengapa dia memiliki seni pedang yang sangat kuat? Pria berjubah putih itu meraung.
Ah, dia memang memiliki seni pedang yang sangat kuat yang membawa destruktif. Kekuatan penetrasi yang luar biasa, kata pria berarmor biru itu dengan tergesa-gesa. Bahkan aku harus menghadapi serangan itu secara langsung untuk memblokirnya. Brengsek, pria berjubah putih itu menjadi marah dan panik. Void Sword Realm menciptakan dunia halus yang tidak tergerak oleh kekuatan mentah. Itu benar-benar bisa menyerap bahkan serangan yang paling biadab. Meskipun jurus Sadoles dari seni pedang Bright Moon, Ning agak aneh, itu tidak cukup kuat untuk mengatasi pertahanan dunia. Adapun sikap Solehet atau domain pedang Yin Yang, itu adalah teknik pertahanan. Tapi sikap Blood Drop, ini adalah serangan Ning yang paling tajam dari semuanya. Bahkan jika Ning datang dengan niat pedang Heavenbreaker di masa depan, sikap Blood Drop-nya masih akan memiliki kekuatan penetrasi terbesar. Itu adalah serangan yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya, yang menembus semua hal yang berusaha menghalangi jalannya. Void Sword Realm tidak benar-benar sempurna dan tanpa cacat. Mungkin hanya seseorang di level hegemon yang bisa membuatnya benar-benar sempurna dan satu-satunya kelemahannya adalah serangan yang memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa. Suara mendesing. Setelah Ning menemukan bahwa sikap Blood Drop-nya adalah counter sempurna untuk kain kasa ungu emas di depannya, dia menyerang 3 kali berturut-turut. Tusukannya meledakkan lubang melalui kanopi di depannya, dan dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari lubang itu. Kanopi ungu emas yang sangat besar langsung menghilang, berubah kembali menjadi pria berjubah putih itu. 3 pedang yang digunakan pria itu terbang kembali ke sarung yang dibawanya di punggungnya. Pria berjubah putih itu menatap Ning, tatapan rumit dalam tatapannya. Sikap Blood Drop benar-benar merupakan counter yang sempurna untuk Void Sword Realm. Tapi tentu saja, saat ini sikap Blood Drop Ning masih agak mentah dan kasar. Satu-satunya alasan itu berhasil adalah karena tingkat kekuatan pria berjubah putih itu terbatas pada tingkat Dewa Penatua. Namun, jika Ning pernah mencapai level Kaisar Abadi dan mampu meningkatkan jurus tetesan darahnya ke level itu juga, dia akan dapat menggunakannya untuk mengalahkan alam pedang Void seperti yang digunakan oleh Kaisar Abadi yang telah menciptakannya. Ada penghitung dan pelengkap untuk setiap seni pedang. Pria berjubah putih itu menghela nafas. Kamu benar-benar bisa menghasilkan seni pedang yang dengan sempurna melawan milikku. Aku benar-benar tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan untukmu. Utara gelap, sosok lapis baja biru yang jauh berbicara juga. Baik saudara kedua saya dan saya berharap Anda berhenti di sini. Anda benar-benar cukup berbakat. Kami benar-benar tidak ingin melihatmu membuang nyawamu di lantai 36. Membuang hidupku. Ning mengerutkan kening. Pria berbaju biru itu berkata, dengarkan saja aku. Seni pedangku dan seni pedang kakak keduaku semuanya berasal dari tuan kami masing-masing. Meskipun tuan kami adalah Kaisar Abadi, mereka tidak berada di level hegemon. Seni pedang guru tidak pernah benar-benar sempurna, tetapi hegemon seni pedangnya benar-benar sempurna dan tanpa cacat. Kamu ahli dalam bertahan, membuatnya jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Seni pedangmu memiliki kekuatan penetrasi yang luar biasa, memungkinkanmu untuk mengalahkan alam pedang Void. Tapi jika kamu pergi ke tingkat 36, kamu akan menyadari bahwa seni pedangmu sama sekali tidak berguna. Pria berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Kamu akan mati dalam keputusasaan. Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, ada beberapa jenius tingkat dunia yang sangat berbakat yang mampu melewati saya dan saudara kedua saya, tetapi mereka semua meninggal di lantai 36. Ning tertegun. Apa? Ada beberapa individu yang berhasil melewati pria berarmor biru dan pria berjubah putih, hanya untuk mati di level 36. Saya mendorong Anda untuk menyerah, kata pria berjubah putih. Jika kamu kembali sekarang, kamu dapat kembali ke terowongan keluar di lantai 24. Aku akan memberimu salah satu harta tuanku sendiri juga. Aku juga akan mengirimkan warisan seni pedang tuanku kepadamu. Pria berjubah putih itu juga memandang Jining dengan sangat senang. Meskipun ada jenius lain yang mampu membuat jalan mereka jauh ke dalam Abyss of Fiends, dia bisa menghitung di satu sisi jumlah jenius yang telah mampu memaksa jalan mereka baik dirinya dan saudara ketiganya. Baik dia dan saudara ketiganya berharap Jining menjadi murid kehormatan dari dua tuan mereka. Sebuah harta karun, dan hanya murid kehormatan. Ning bertanya. Iya, pria berjubah putih itu mengangguk. Menurut instruksi guru dia akan menerima 1 murid pribadi dan 6 murid kehormatan. Meskipun saya menyukai Anda bahkan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk menjadi murid pribadi guru. Ning merasa agak kecewa. Tetap saja, dia mengerti bahwa karena ketiga Kaisar Abadi ini sudah meninggal, mereka akan sangat berhati-hati dalam memilih murid warisan mereka. Kaisar Mirror Snow masih hidup meskipun dia mengambil total 10 murid pribadi,
setiap murid hanya akan diberikan satu set 4 golem Daolord. Ketiga kaisar abadi ini, bagaimanapun, memberikan semua harta mereka yang paling penting kepada satu murid pribadi. Bisakah Anda setidaknya memberitahu saya apa yang dimiliki level 36? Ning bertanya. Tuan, kami pernah mengikuti dan melayani hegemon kami, sosok berarmor biru menggeram. Apakah Anda tahu apa arti gelar, hegemon, yang ditinggikan? Itu berarti bahwa mereka mampu menguasai semua hal lainnya. Ning mengangguk. Tentu saja dia tahu. Kerajaan Bright Sore memiliki hegemon. Seluruh tanah airnya di Endless Territories hanya memiliki 3 hegemon secara total. Untuk mewarisi semua yang ditinggalkan hegemon AHH. Saya pernah bertemu seseorang yang bahkan lebih berbakat dari Anda di Dao of the Sword. Dia telah dengan sempurna menggabungkan serangan dan pertahanannya menjadi satu kesatuan yang benar-benar sempurna. Sosok berbaju biru itu menghela nafas. Aku rela membiarkan dia menjadi murid pribadi tuanku, tapi dia terlalu angkuh. Dia memilih untuk naik ke level 36 sebagai gantinya. Ning tertegun. Rupanya, kejeniusan Dao Pedang itu berada di level yang sama dengan Bertulu dan Iskul. Tapi dia masih mati pada level itu. Sosok berbaju biru itu menggelengkan kepalanya. Menyerah. Pria berjubah putih itu menatap Ning. Ning berdiri di sana diam-diam. Haruskah dia menyerah? Bahkan orang-orang yang lebih berbakat darinya telah binasa di tingkat 36. Warisan hegemon ada di sana, warisan seseorang yang berada di level yang sama dengan hegemon yang maha kuasa dari kerajaan Bright Sore. Mata Ning perlahan mulai berkobar dengan tekad dan keinginan untuk bertarung. Mengapa saya meninggalkan 3 alam dan menerjang bahaya wilayah tak berujung? Mengapa saya memilih untuk melakukan begitu banyak petualangan mematikan? Itu semua demi bisa menghidupkannya kembali. Saya memimpikannya hari ketika kami bertiga, dia, saya, dan Bright Moon akan sekali lagi dapat hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Keinginan terdalam Ning adalah untuk membawa seluruh keluarganya kembali lagi. Keinginan keras kepala inilah yang membuatnya terus maju, yang membuatnya berusaha sangat keras. Untuk membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkannya kembali akan sangat sulit. Jika aku membiarkan diriku dipenuhi rasa takut, aku mungkin tidak akan bisa mencapai puncak kekuatan dan tidak akan bisa meyakinkan seseorang seperti hegemon untuk menghidupkannya kembali. Terlebih lagi bahkan jika usahaku gagal di level 36, aku hanya akan kehilangan salah satu klonku. Saya bisa membangunnya kembali pada akhirnya. Semua keraguan menghilang dari tatapan Ning. Dia akan menyerang langsung ke jalannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dark North, pria berjubah putih dan sosok berbaju biru menatap Ning, menunggu keputusannya. Maafkan aku, senior, Ning bergumam pelan, saya masih ingin melanjutkan. Bagaimana jika kamu mati? Anda tidak akan menyesalinya. Pria berjubah putih itu bertanya. Tidak ada penyesalan, jawab Ning. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan merobek tanah, menyelam ke tingkat berikutnya. Pria lapis baja biru dan pria berjubah putih keduanya menghela nafas panjang saat mereka melihat Ning pergi. Saya tahu dia akan memilih jalan ini. Setiap orang yang telah mengembangkan dao tertinggi mereka sendiri dipenuhi dengan tekad yang sangat kuat, kata pria berjubah putih itu. Pada akhirnya, kejadian kebetulan adalah sumber kekuatan eksternal. Ketika yang kuat naik ke tampuk kekuasaan, kemauan keras kepala dan tekad di dalam hati mereka yang mendorong mereka untuk terus maju. Jika Anda tidak memiliki keinginan keras kepala yang hampir gila untuk mencapai sesuatu tertentu, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk dapat berdiri di puncak kekuasaan di alam semesta yang luas ini. Bahkan jika Anda sangat berbakat dan memiliki banyak keberuntungan yang luar biasa, jika Anda tidak memiliki tekad yang kuat, tidak mungkin Anda bisa mencapai puncak. Sebuah kegilaan, sebuah keinginan, sebuah penyesalan, sebuah kerinduan, segala macam emosi bisa diubah menjadi tekad yang bulat. Dia mungkin akan mati di jalan yang telah dia pilih ini. Tetapi jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi salah satu tokoh paling berbakat yang mempesona di alam semesta yang luas ini. Seseorang yang tak terhitung jumlahnya akan ditundukkan oleh para pembudidaya lainnya, kata sosok lapis baja biru itu. Ledakan, 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 ledakan. Ning terus ke bawah melalui berbagai tingkatan. Level-level di abis ini hanya berisi Finlord. Pada akhirnya, Ning berhasil mencapai level 36, level terdalam dari Abyss of Fins. Suara mendesing. Ning berdiri di sana dengan anggun di udara, menatap tingkat paling bawah dari Abyss of Fins. Gugugu. Ini adalah dunia gunung berapi, dan Ning dapat melihat 3 gunung berapi yang menjulang tinggi yang terletak di 3 bagian dunia yang berbeda. Setiap gunung berapi terus-menerus menyemburkan gumpalan api dan lava yang mengalir keluar ke seluruh dunia ini. Karena tingkat panas yang mengerikan,
lahar yang menggelegak akan terus menggelembung dan mendesis untuk waktu yang sangat lama sebelum perlahan mengeras menjadi batuan vulkanik. Di mana terowongan keluar? Mengapa tidak ada terowongan keluar di level ini? Ning sedang mencari terowongan keluar untuk tingkat ini, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar. Ning segera mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Bumi yang luas, ditutupi dengan aliran lava yang mengalir, bergetar. Perlahan-lahan, bumi mulai terbelah saat kuil kuno yang menjulang tinggi mulai muncul secara bertahap dari bawah tanah. Kuil itu berwarna biru tua, dan ditutupi dengan diagram yang aneh. Di depan kuil berdiri sosok yang menjulang tinggi. Sosok yang menjulang tinggi itu berdiri diam di sana, tangannya menggenggam pedang besar berwarna biru tua. Dia menatap Ning dari jauh, dan tatapannya saja membuat Ning merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh menimpanya. Tatapan itu saja membuat Ning merasa seolah-olah pria ini benar-benar tak terkalahkan. Auranya benar-benar identik dengan aura hegemon itu. Ning tetap sangat tenang dan tenang. Penantang lain telah datang. Pria berotot yang berdiri di depan kuil melirik Ning, matanya sangat dingin dan tenang. Dia berkata dengan suara datar, "Bunuh dia, anak-anak. Bunuh dia, anak-anak." Suaranya yang dalam menggelegar di setiap inci dunia ini, bergema lagi dan lagi. Ning tertegun setelah mendengar ini. Anak-anak, tapi sepertinya tingkat 36 tidak memiliki makhluk hidup lain di dalamnya. Iya, tiga suara menggelegar langsung meledak dari dalam tiga gunung berapi yang menjulang tinggi. Gunung berapi besar itu benar-benar mulai bergerak, dan saat mereka bergerak, mereka dengan cepat mulai berubah menjadi raksasa gunung berapi yang sama tingginya. Ketiga gunung berapi telah berubah menjadi tiga raksasa gunung berapi yang sangat besar. Tiga raksasa gunung berapi memiliki bentuk hitam pekat, tetapi Ning bisa merasakan kekuatan yang menyala-nyala dan menyala-nyala yang memenuhi tubuh mereka. Mata mereka mengalirkan lahar, dan masing-masing dari mereka tampaknya memiliki kekuatan dunia yang sangat besar. Hanya melihat mereka, Ning merasa yakin bahwa mereka jauh lebih kuat secara fisik daripada dia. Setelah tiga raksasa gunung berapi muncul, mereka pertama-tama berbalik ke arah pria jauh, berotot, berwajah muram yang berdiri di depan kuil. Ketiganya turun ke satu lutut. Pria berotot itu mengangguk. Membunuh. Baru saat itulah tiga raksasa gunung berapi bangkit dan menyerang Ning. Langkah mereka yang berderap menyebabkan bumi bergetar. Mereka meninggalkan jejak kaki yang sangat besar di tanah, dan tatapan mereka membuat Ning merasa agak terkejut. Tapi bagaimana jika mereka kuat? Dari kelihatannya, mereka adalah bentuk kehidupan khusus yang terbentuk dari atau keluar dari gunung berapi, renung Ning. Mereka mungkin jauh lebih lemah dariku dalam hal wawasan tentang Dao. Ning mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, lalu menghunus 6 pedang abadi miliknya. Gemuruh. 7 aliran air Dao dan petir Dao semuanya melonjak, mengisi area seluas 10.000 km dengan cahaya pedang yang terbentuk dari petir dan air. Ledakan. Titan gunung berapi yang paling dekat dengan Ning menyerbu ke domain pedang Yin Yang Ning. Meskipun cahaya pedang berulang kali menebas bentuk vulkaniknya, serangan itu hanya mampu meninggalkan beberapa tanda putih di kulitnya yang berbatu. Itu hampir tidak berhenti sama sekali, tidak melambat sedikit pun saat terus maju dengan langkah berat. Ning ingin melihat seberapa kuat fisik para raksasa gunung berapi ini, jadi dia pertama kali memilih untuk melawannya dalam bentrokan langsung dengan menggunakan serangannya yang paling kuat, jurus Blood Drop. 6 garis cahaya pedang melesat keluar seperti hujan meteor besar yang melesat ke arah tangan batu yang menakutkan itu. Ledakan. Tangan batu raksasa itu melolong saat terbang di udara. Itu menghancurkan 6 garis cahaya pedang, lalu membanting langsung ke Ning. Kali ini, Ning yang terlempar ke belakang seperti meteor. Saat Ning terbang mundur, dia dengan paksa memutar dirinya tegak dan mendarat di tanah. Bumi bergetar karena tumbukan, mengalah di area seluas 1 juta kilometer saat basis yang sangat besar tiba-tiba muncul. Ning bangkit, wajahnya agak pucat. 1 gunung berapi Titan sudah lebih kuat dariku dan ada 3. Dan ini hanya, anak-anak. Ning akhirnya bisa merasakan bahwa kematian sudah dekat. Akhirnya, dia menyadari mengapa tidak ada seorang pun yang mampu bertahan di level 36. Membunuh. 2 raksasa gunung berapi lainnya melolong saat mereka menyerbu ke depan, masing-masing tampak sama gagah dan perkasanya seperti yang pertama. Langkah gemuruh mereka seberat gunung, tetapi mereka bergerak lebih cepat dari batas Tao surgawi. Meskipun masing-masing pukulan dan serangan mereka tampak agak canggung bagi Jining, mereka membawa kekuatan yang cukup untuk benar-benar mengalahkannya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya bahkan tidak bisa merawat ketiga anak itu. Tubuh Ning terus-menerus kabur, menghilang dan muncul kembali berkat sikap Sadoles,
dan sering kali dia mengandalkan kelincahan superiornya untuk membuang harta tali dan harta lainnya untuk memperlambat musuhnya. Menggunakan kekuatan Anda untuk menyerang kelemahan lawan. Ini adalah cara pertempuran. Pria berotot dan memegang pedang besar itu terus berdiri di sana di depan kuil yang jauh, tatapan dingin di matanya saat dia melihat semua ini terjadi. Tepat pada saat ini, dua sosok baru tiba-tiba turun, pria berjubah putih dan pria berbaju biru. Kakak laki-laki, pria berjubah putih dan pria berarmor biru itu berbicara. Pria berotot itu mengakui mereka dengan tenang. Anak itu mampu menahan serangan gabungan dari 3 raksasa gunung berapi. Dia benar-benar tidak buruk. Sosok lapis baja biru itu melirik Ning yang jauh, lalu tersenyum. Kakak, apakah kamu setuju bahwa anak ini layak kita habiskan untuk mengajar? Pria berotot itu berkata dengan dingin, jauh dari itu. Dia hanya mengandalkan beberapa trik bertahan untuk tetap hidup. Begitu anak-anakku melepaskan serangan pamungkas mereka, dia pasti akan mati. Apakah kamu hanya akan melihatnya mati? Pria berjubah putih itu bertanya dengan tergesa-gesa. Dia mungkin telah mengembangkan 2 tao tertinggi ofensif dan 2 tao tertinggi defensif, tapi lalu bagaimana? Pria berotot itu berkata dengan dingin, dia belum bisa benar-benar menyatukan mereka, dia bahkan tidak layak untuk saya beri nasihat. Pria berarmor biru dan pria berjubah putih bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala tanpa daya. Kakak, kamu benar-benar telah menetapkan harapanmu terlalu tinggi. Ingat pria itu, bertahun-tahun yang lalu, yang dengan sempurna menggabungkan dao ofensifnya dan dao defensifnya. Anda akhirnya secara pribadi membunuhnya. Pria berarmor biru itu bergumam. Itu karena dia terlalu bodoh. Saya pribadi memberinya petunjuk tentang apa yang harus dilakukan, tetapi dia masih tidak dapat meningkatkan sama sekali. Dia pantas mati. Pria berotot itu melanjutkan, dan bahkan jika dia memang memiliki apa yang disebut penyatuan sempurna dari Supreme Dao yang ofensif dan Supreme Dao yang defensif, bagaimana dengan itu? Harus dipahami bahwa maju ke depan di jalan seperti itu sangat sulit. Setiap langkah akan melelahkan, dan langkah terakhir untuk menyelesaikan Dao Merge dan mendapatkan keabadian akan sangat sulit. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah melihat banyak sosok berbakat yang mempesona, sebagai Dao Lord dari langkah keempat, mampu membunuh Kaisar Abadi yang lebih lemah. Namun, hampir tidak ada dari mereka yang mampu berhasil dalam Dao Merge mereka dan mendapatkan kekuatan hegemon. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya. Tuan sudah mati. Dia hanya dapat menerima 1 murid pribadi dan 2 murid kehormatan. Hanya ada 3 slot total. Saya harus sangat berhati-hati saat membagikannya. Bahkan seorang murid kehormatan harus menjadi kandidat yang sempurna sekaligus memiliki dao yang sangat mirip dengan dao tuanku. Adapun menjadi murid pribadi, hanya seseorang yang dapat menerima pengakuan dari senjata abadi milik tuanku dan membuatnya secara sukarela ingin melayaninya yang memenuhi syarat untuk diberikan posisi itu. Kamu benar-benar memiliki harapan yang tinggi. Harapan yang terlalu tinggi. Pria berjubah putih dan pria lapis baja biru keduanya menggelengkan kepala. Setelah tuan mereka tewas, mereka hanya bertemu dengan seorang jenius yang benar-benar dan sempurna dapat menggabungkan Supreme Dao yang ofensif dan Supreme Dao yang defensif dan pada akhirnya, pria berotot itu secara pribadi membunuhnya. Dia bahkan tidak mau menyerahkan posisi murid kehormatan. Guru memutuskan untuk hanya menerima 2 murid kehormatan. Saya berani bertaruh bahwa murid pribadi dari pemimpin gereja pemusnahan diberikan kurang dari yang telah disiapkan tuan saya untuk 2 murid kehormatannya, kata pria berotot itu dengan dingin. Pada akhirnya, istilah murid hanyalah tituler. Yang benar-benar penting adalah apa yang telah disiapkan oleh guru dan master. Hanya ada begitu banyak yang akan diberikan oleh hegemon hidup, tidak mungkin dia akan memberikan hartanya yang paling penting kepada orang lain. Hanya hegemon yang mati yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri untuk menyerahkan semua hartanya. 3 raksasa gunung berapi berdiri di 3 arah yang berbeda saat mereka mengepung dan menyerang Ning. Ning tidak lagi berani menghadapi mereka secara langsung, karena para raksasa gunung berapi memiliki tingkat kekuatan yang luar biasa. Lebih buruk lagi, dia sama sekali tidak mampu merusak tubuh vulkanik mereka. Bahkan posisi blood drop-nya tidak bisa menembus mereka. Untuk saat ini, dia hanya bisa mengandalkan niat pedang Solehet untuk mengulur waktu. Ning juga menggunakan harta sihir tipe tali untuk mencoba dan mengikat salah satu raksasa gunung berapi. Ning percaya ini menjadi satu-satunya metode untuk menangkap dan menaklukkan mereka. Membunuh. Mereka menggunakan serangan paling dasar dan sederhana. Kadang-kadang, mereka akan mengayunkan tangan berbatu raksasa mereka. Di lain waktu, mereka akan mengangkat tinju mereka tinggi-tinggi di udara, lalu menghantam ke bawah menuju tanah.
Sesekali, mereka akan membawa kedua tangan ke dada mereka, lalu membuat gerakan mendorong tiba-tiba ke arah Ning. Serangannya sederhana namun penuh dengan kecepatan dan kebiadaban, menyebabkan Ning berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan ini. Meskipun mereka menggunakan teknik yang sama, sepertinya ada beberapa perbedaan. Ning menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tiga raksasa gunung berapi ini. Salah satunya lebih cepat dan lebih eksplosif sementara yang kedua selalu menyerang dengan kedua tangan. Adapun yang ketiga, dia yang paling lambat dari ketiganya dia akan menghabiskan cukup banyak waktu untuk membangun kekuatan sebelum setiap serangan, tetapi serangan yang dia lepaskan sangat menghancurkan. Meskipun serangan mereka tidak persis sama, mereka tampaknya memiliki kesamaan tertentu. Ning perlahan terpesona oleh kemungkinan. Dari serangan mereka, dia bisa melihat beberapa hal yang dia sendiri cari tetapi tidak bisa benar-benar kuasai. Perlahan, saat pertempuran berlanjut, Ning mulai mendapatkan beberapa wawasan tentang berbagai posisi pertempuran yang digunakan tiga raksasa gunung berapi. Tapi tentu saja, dia hanya bisa mendapatkan beberapa. Bagaimanapun, tiga raksasa gunung berapi sangat kasar dalam menggunakan teknik ini. Sikap Heavenbreaker. Saat ini, satu-satunya kuda-kuda yang tersisa adalah kuda-kuda Heavenbreaker. 5 posisi, Bright Moon. Dia telah mengembangkan Tao tertinggi berdasarkan 4 sikap lainnya. Hanya sikap Heavenbreaker yang tersisa. Sikap Heavenbreaker adalah sikap yang paling ganas, mengandung tingkat kekuatan yang benar-benar liar dan mengamuk. Itu menggunakan kekuatan luar biasa untuk menghancurkan semua musuh dan merupakan serangan Ning yang paling kuat secara fisik. Itu adalah solusi sempurna untuk menghadapi musuh yang pertahanannya tidak bisa ditembus atau ditembus. Sikap tanpa bayangan berfokus pada fluktuasi dan tidak dapat diprediksi ini secara alami menyebabkan kekuatan serangan yang sebenarnya menjadi agak lebih lemah. Posisi Blood Drop menghancurkan semua yang ada di jalurnya, membiarkannya menembus semua yang akan menentangnya. Kedua kuda-kuda ini sama-sama mencapai puncak di bidangnya masing-masing tetapi keduanya telah berkorban dalam hal total, kekuatan mentah. Lagi pula, hanya dengan memfokuskan pada satu area, seseorang dapat mencapai puncak di area itu. Sikap Heavenbreaker tidak memiliki kemampuan penetrasi yang menakutkan, juga tidak dapat diprediksi sedikitpun. Itu hanyalah serangan langsung yang luar biasa yang mengandung tingkat kekuatan terkuat. Apakah seperti itu? Pertempuran Ning melawan tiga raksasa gunung berapi semakin hiruk-pikuk, dan dia terus belajar diam-diam dari teknik menyerang mereka. Pertempuran sengit ini berlangsung selama kira-kira jumlah waktu yang dibutuhkan untuk merebus Tekoteh. Waktunya untuk serangan terakhir. Sosok berarmor biru jauh dan sosok berjubah putih keduanya mendesah pelan. Mereka sudah terbiasa melihat ini sejak lama. Serangan terkuat yang dimiliki ketiga raksasa gunung berapi ini sebenarnya adalah serangan tunggal yang digabungkan dari tiga serangan berbeda. Begitu mereka bergabung bersama untuk membentuk serangan terakhir, mereka akan mampu melepaskan serangan pembunuhan paling kuat yang mereka mampu. Kekuatan serangan itu sangat hebat. Jika Anda tidak memiliki dao yang benar-benar sempurna, dijamin Anda akan binasa karenanya. Dan bahkan jika kamu memiliki dao yang sempurna kemungkinan besar, mereka akan secara pribadi menyerang dan membunuhmu. Setelah berjuang mati-matian untuk waktu yang dibutuhkan untuk merebus Tekoteh, gerakan tiga raksasa gunung berapi tiba-tiba berubah. Wajah Ning menegang sedikit. Suara mendesing. Salah satu raksasa gunung berapi tiba-tiba mengangkat tangan batunya yang besar, bersiap untuk membanting ke bawah menuju Ning. Titan gunung berapi kedua perlahan maju, kedua tangan di depan dadanya saat dia bersiap untuk membuat gerakan mendorong. Titan gunung berapi terakhir mulai bersiap untuk mengayunkan tangannya ke arah Ning. Ritme pertempuran telah berubah. Serangan dari tiga raksasa gunung berapi telah bergabung bersama untuk membentuk satu kesatuan, dan kekuatan serangan mereka benar-benar mulai meningkat. Ning langsung mengerti apa yang dia lihat. Ini seperti bagaimana dia dengan sempurna menggabungkan 6 pedang eternalnya bersama-sama saat menggunakan niat pedang Solehat. Pada saat ini, tiga raksasa gunung berapi telah benar-benar bergabung bersama, dan kekuatan serangan ini pasti akan 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Ning sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Agar kekuatan serangan mereka meningkat 10 kali lipat dia akan dihancurkan. Mata Ning tiba-tiba menyala. Ini beginilah seharusnya sikap Heavenbreaker. Ekspresi kegembiraan liar tiba-tiba muncul di matanya saat dia menatap tiga raksasa gunung berapi. Sebenarnya, tiga raksasa gunung berapi menggunakan salah satu teknik yang telah dikembangkan oleh Hegemon. Teknik ini 70%-80% mirip dengan jurus Heavenbreaker Ning. Ketika Ning telah menyaksikan dan berdebat dengan para raksasa gunung berapi, dia telah memperoleh sejumlah wawasan baru.
Mengingat bahwa sikap Heavenbreaker-nya telah mencapai kemacetan dan hanya membutuhkan satu dorongan terakhir untuk menerobos ke tingkat yang baru, setelah 3 raksasa gunung berapi bergabung, Ning tiba-tiba mengerti semuanya. Seekor kuda perang membutuhkan ruang yang cukup untuk berlari sebelum bisa mencapai kecepatan maksimumnya. Sebuah busur harus ditarik ke busur penuh sebelum mencapai kekuatan maksimum. Petunjuk kebenaran tentang Dao ini dapat dilihat di seluruh dunia fana. Sikap Heavenbreaker, jika Anda ingin melepaskan kekuatan penuh dan menakutkan yang terkandung di dalamnya, Anda harus terlebih dahulu membangun kekuatan. Misalnya, dalam memanah Anda akan membangun kekuatan dengan menarik busur Anda dan kemudian membiarkannya meledak dengan kekuatan penuhnya, seperti gunung berapi yang meletus. Hanya dengan membangun kekuatan yang cukup, Anda dapat melepaskan kekuatan penuh dari serangan Anda. Tapi sama pentingnya, saat Anda melepaskan kekuatan Anda harus cepat, ganas, dan dikompresi dalam sekejap. Ini seperti inilah seharusnya sikap Heavenbreaker. Pemecah surga. Ning membuat langkahnya. Dia mengangkat keenam tangannya tinggi-tinggi ke udara, mengisi permata violetnya dengan divine power-nya dan menyebabkan beratnya langsung meroket. 10 kali, 10.000 kali, 1 triliun kali. 6 violet jewels masing-masing menjadi seberat bintang kekacauan. Ini mendekati tingkat berat maksimum yang saat ini dapat dikendalikan Ning. Posisi Heavenbreaker idealnya dieksekusi dengan senjata yang sangat berat, seperti pedang besar berwarna biru tua dari Hegemon yang telah meninggal. Itu sebenarnya adalah senjata yang sangat padat dan unik yang sempurna untuk menggunakan jurus Heavenbreaker. 6 Violet Jewels Jining semuanya memotong ke arah lawannya pada saat yang sama, dan saat mereka bergerak maju, mereka menghancurkan semua yang ada di jalan mereka, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar dan terdistorsi. Mereka bergerak maju dalam busur yang tampaknya lambat, tetapi kekuatan mereka hanya terus tumbuh sampai mereka mencapai puncak kekuatan, lalu menghantam kepalan tangan batu raksasa dari gunung berapi raksasa. Kekuatan yang sekarang terkandung dengan setiap satu dari 6 pedang Ning lebih kuat daripada ketika dia sebelumnya menggunakan ke-6 pedang yang digabungkan untuk mengeksekusi jurus Blood Drop. Inilah perbedaan antara jurus Heavenbreaker dan jurus Blood Drop. Dalam hal kekuatan penetrasi, jurus Blood Drop jauh lebih unggul daripada jurus Heavenbreaker tapi itu tetap tidak berguna melawan para raksasa gunung berapi ini, yang memiliki tubuh yang sebanding dengan harta berharga. Namun dalam hal kekuatan mentah, jurus Heavenbreaker juga jauh lebih unggul dari jurus Blood Drop. Itu sempurna untuk bentrokan langsung. Ledakan. Tubuh vulkanik raksasa dari gunung berapi Titan bergetar hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Bahkan tangan batu raksasanya tampak gemetar. Membunuh. Membunuh. Ning jelas jauh lebih cepat dan lebih gesit daripada raksasa gunung berapi. Dia hanya harus berurusan dengan salah satu dari mereka setiap kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar saat gunung berapi raksasa yang menjulang terlempar ke belakang satu persatu, berkat kekuatan Ning yang luar biasa. Meskipun raksasa gunung berapi berteriak dengan marah dan menyerang ke depan berulang kali, Ning mampu mengalahkan mereka setiap kali. Ning secara fisik jauh lebih kecil dari mereka, tetapi kekuatan sikap Heavenbreaker-nya memungkinkan dia untuk sepenuhnya melampaui mereka dan mematikannya. Ekspresi aneh dan terkejut muncul di wajah pria berotot dan pemegang pedang besar yang sebelumnya tanpa emosi yang berdiri di depan kuil yang jauh. Apakah itu? Pria berjubah putih dan pria berarmor biru di sampingnya sama-sama menunjukkan ekspresi gembira. Kakak, pedang Dao itu bukankah itu seperti Dao dari Hegemon, seorang Dao yang menguasai dan menghancurkan semua musuh dengan cara yang lugas. Pria berarmor biru itu berkata dengan tergesa-gesa, Dark North sangat cocok untuk mempelajari Dao pedang Hegemon. Pria berotot itu dengan tenang menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengembangkan 5 Tao tertinggi, dia belum dapat menghubungkan mereka bersama dengan cara yang sempurna. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid kehormatan tuanku. Hegemon yang telah meninggal hanya akan menerima 1 murid pribadi dan 2 murid kehormatan. Bahkan jenius tingkat dunia yang sekarang telah meninggal yang telah dengan sempurna menggabungkan Supreme Dao ofensif dengan Supreme Dao yang defensif tidak dapat memenuhi syarat sebagai murid kehormatan. Faktanya, pria berotot itu secara pribadi membantainya. Kakak, persyaratanmu terlalu ketat. Pedang Dao yang dibuat oleh anak ini sangat mirip dengan milik Hegemon, kata pria berarmor biru itu dengan panik. Ada sangat sedikit orang jenius dari Dao of the Sword. Jika Anda membunuhnya, siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bertemu yang lain. Saya lebih suka tidak memiliki penerus sama sekali daripada yang miskin. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya. Jika saya harus memilih penerus, saya hanya akan memilih yang sempurna. Yang sempurna, kakak, kamu,
Pria berjubah putih dan pria berarmor biru keduanya menggelengkan kepala. Tapi saat itu, kedua tubuh mereka gemetar. Bahkan pria berotot itu agak heran ketika dia menatap apa yang terjadi. Apa? Pria berjubah putih dan pria berarmor biru memanggil kata ini pada saat yang bersamaan. Bagaimana dia bisa membuat terobosan lain begitu cepat? Ekspresi keheranan yang sebenarnya juga ada pada fitur dingin pria berotot itu. Setelah Ning mengembangkan sikap Heavenbreaker, dia segera menemukan pertempuran melawan 3 raksasa gunung berapi sekarang jauh lebih mudah dari sebelumnya. Berkat skill evasif Shadows dan skill evasif Blood Drop, dia jauh lebih lincah dari lawan-lawannya. Bertahan pada dasarnya lebih mudah daripada menyerang, tetapi sekarang serangannya juga membawa kekuatan yang menghancurkan. Itu adalah perasaan yang benar-benar menyenangkan. Tapi saat Ning berjuang untuk isi hatinya, dia tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa 5 pedang niat sebenarnya bisa dihubungkan bersama-sama dalam beberapa cara. Apakah ini? Ning tiba-tiba menyadari bahwa ada aspek-aspek tertentu dari 5 niat pedang yang beresonansi satu sama lain dan menarik satu sama lain. Mereka saling menutupi kelemahan satu sama lain, dan bahkan bisa dikatakan mereka semua berasal dari sumber yang sama. Dao pedang. Meskipun sangat luas, aspek yang berbeda dapat mengarah pada arah perkembangan yang berbeda. Titik awal Ning adalah esensi dari pedang itu sendiri, dan dia telah membaginya menjadi 5 aspek berbeda yang dia yakini termasuk semua jenis seni pedang yang bisa dimiliki oleh Dao of the Sword. 5 aspeknya adalah niat pedang Blood Drop, niat pedang tanpa bayangan, niat pedang Heavenbreaker, niat pedang Yin Yang, dan niat pedang Solehat. 5 jenis niat pedang ini, jika dipisahkan demikian, benar-benar mencakup semua elemen dan aspek yang mungkin dari semua seni pedang. 5 jenis niat pedang ini, sebenarnya, adalah 5 bagian dari Dao pedang yang lengkap. Ketika Ning telah mengembangkan niat pedang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dia tidak menyadari hal ini. Tapi sekarang dia telah mengembangkan niat pedang kelimanya, pertempuran ini langsung membuatnya menyadari bahwa ada hubungan yang dalam dan tak terpisahkan antara 5 niat pedangnya. 5 niat pedang dapat sepenuhnya digabungkan bersama. Jadi, Ning secara alami mulai melakukan hal itu. Dia tidak seperti semua jenius lainnya. Bertulu, Iskuld, Pangeran Greatjoy mereka belum benar-benar memahami atau menguasai semua aspek dari jalan yang mereka pilih. Iskuld hanya datang dengan satu Dao ofensif dan satu Dao defensif. Ketika dia berhasil menggabungkan mereka bersama dengan sempurna, kekuatannya meningkat secara dramatis. Tapi tentu saja, menggabungkan 2 Dao tertinggi itu sangat sulit. Hal yang sama berlaku untuk Pangeran Greatjoy. Dia juga hanya memahami sepasang Dao tertinggi, akhirnya bergabung dengan mereka bersama di sini di tanah kejadian dari alam semesta alternatif ini. Adapun Bertulu, dia sedikit lebih kuat dari 2 lainnya, setelah menguasai dan bergabung bersama trio Dao tertinggi. Tetapi, bayangkan sebuah piring porselen yang telah pecah menjadi 5 bagian yang berbentuk aneh. Iskuld dan Greatjoy hanya menguasai 2 bagian itu. Berkat kecerdasan dan kebijaksanaan mereka yang luar biasa, mereka telah berhasil menemukan cara untuk menyatukan kedua bagian ini menjadi satu kesatuan yang utuh, meskipun dengan sangat sulit, dan menggunakan bagian-bagian yang digabungkan untuk membentuk Dao mereka. Bertulu mampu mengendalikan 3 bidak, dan juga harus bekerja sangat keras untuk menyatukan mereka. Tapi Jining, dia telah menguasai kelima bidak, memungkinkan dia memahami setiap aspek dari Dao of the Sword. Seolah-olah dia telah memperoleh kelima keping piring porselen yang hancur itu. Dia tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk mencari cara agar mereka cocok bersama secara alami, karena mereka mewakili 5 bagian dari pedang Dao penuh. Ledakan, 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 pedang Ning mulai berubah. Itu tidak lagi terbatas pada sikap tertentu. Suara mendesing. Dia melepaskan pedang yang hampir tidak terlihat dengan mata terbuka, pedang tanpa jejak dan tanpa bayangan. Namun, ketika muncul sebelum gunung berapi Titan tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam berputar-putar cahaya pedang yang menyeret gunung berapi Titan ke samping. Ini semua terjadi terlalu tiba-tiba, dan gunung berapi Titan tidak bisa menahan diri untuk tidak seimbang. Ia seperti sedang mempermainkan anak kecil. Ledakan. Suara mendesing. Ledakan. Ning berjalan di tengah 3 raksasa gunung berapi, 5 niat pedangnya yang perkasa telah bergabung bersama untuk membentuk niat pedang siklus, niat pedang samsara. 5 niat pedangnya yang perkasa seperti 5 jari-jari kayu yang sekarang bersatu untuk membentuk roda yang sempurna secara alami. Siklus yang terbentuk secara alami ini memungkinkan berbagai jenis niat pedang untuk saling memperkuat dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, Ning pertama kali dapat memulai niat pedang Heavenbreaker. Begitu dia membangun kekuatan yang cukup,
dia tiba-tiba bisa mengubah semuanya menjadi niat pedang Blood Drop, memberinya tingkat kekuatan penetrasi yang lebih mengerikan. Kecepatan luar biasa dari niat pedang Blood Drop, pada gilirannya, dapat ditransfer ke niat pedang Heavenbreaker, memberikan serangan beratnya tingkat kecepatan yang menakutkan yang hanya membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. 5 niat pedang perkasa Ning mengalir dalam siklus yang sempurna. Seperti kata pepatah, di mana air mengalir, sebuah kanal akan terbentuk secara alami. Sama seperti itu, 5 niat pedang yang perkasa dengan mudah berkumpul untuk membentuk siklus yang sempurna, niat pedang samsara. 5 Tao tertinggi. Sama seperti itu, dia menggabungkan mereka bersama. Pria berarmor biru itu bergumam pada dirinya sendiri, jangan berani-beraninya kau berkelahi denganku untuk memperebutkannya. Tolong, jangan bertengkar denganku karena dia akan menjadi murid pribadi tuanku. Kakak ketiga, Darknord tidak memilih untuk pergi ketika dia mencapai lantai 24. Jelas, dia melepaskan hak untuk menjadi murid tuanmu. Sesuai aturan yang ditetapkan, Anda bertanggung jawab atas 24 lantai pertama sementara kakak laki-laki kita dan saya bertanggung jawab atas 12 lantai terakhir, kata pria berjubah putih itu segera. Kakak kami sangat ketat dalam memilih penerus. Jadi bagaimana jika anak ini dengan sempurna menggabungkan Tao tertingginya? Tidak mungkin kakak kita akan tertarik padanya. Jadi, saya pikir solusi terbaik adalah membuatnya menjadi murid pribadi tuan saya. Ribuan tahun yang lalu, ketiga Grandmaster dari Dao of the Sword telah binasa. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, mereka bertiga telah mematuhi perintah tuan mereka dan telah menunggu di sini dengan harapan menemukan penerus. Namun, menemukan penerus yang cocok terlalu sulit. Meskipun Jining telah menunjukkan tingkat bakat tertentu, tidak satu pun dari ketiganya yang benar-benar terkesan olehnya. Dia bahkan belum bisa dengan sempurna bergabung dengan salah satu Tao tertingginya bersama-sama. Beri dia harta yang ditinggalkan oleh Tuan Kaisar abadi mereka. Tidak masuk akal. Tapi sekarang, Ning telah dengan sempurna menggabungkan 5 jenis Tao tertinggi yang berbeda. Tampak hasrat yang membara langsung memenuhi mata pria berjubah putih dan pria berarmor biru itu. Jika tatapan bisa melepaskan energi, tatapan mereka begitu panas sehingga Jining akan langsung meleleh menjadi genangan air. Huff. Pria berotot itu mendengus dingin. Kakak, aku yakin tidak mungkin seseorang seketat kamu akan tertarik padanya, kata pria berjubah putih itu buru-buru. Jadi bagaimana jika dia memiliki 5 Tao tertinggi? Jadi bagaimana jika dia menggabungkan mereka dengan sempurna? Pada akhirnya, dia masih tidak lebih dari seorang kultivator tingkat dunia. Pria berotot itu melanjutkan dengan dingin, semakin sulit seorang Dao memilih, semakin sulit jalan yang harus dimiliki Samsara Dao Lord. Dengan setiap langkah, seorang Samsara Dao Lord harus mengangkangi garis antara hidup dan mati. Hal ini terutama berlaku berkaitan dengan Dao Merge. Setiap era telah melahirkan Dao Lord yang sangat kuat, tetapi berapa banyak dari mereka yang bisa mendapatkan keabadian dan menjadi hegemoni. Jangan tertipu oleh betapa berbakatnya anak Darknord ini, saya khawatir dia hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam Dao Merge-nya di masa depan. Ada banyak Dao Lord yang sangat kuat, setiap generasi akan melahirkan beberapa. Tetapi, bahkan wilayah tak berujung hanya melahirkan 3 hegemon selama seluruh sejarahnya. Kata-kata pria berotot itu tepat untuk berhasil di Dao Merge dan mendapatkan keabadian sejati terlalu sulit bagi para jenius yang sangat berbakat ini. Jadi jangan terlalu tergila-gila padanya, kata pria berotot itu dengan dingin. Dengan kata lain, kakak, kamu tidak tertarik padanya, kan? Kata pria berbaju biru itu. Jika itu masalahnya, maka dia pasti akan menjadi murid pribadi tuanku, kata pria berjubah putih itu buru-buru. Aku belum selesai bicara. Pria berotot itu agak kesal. Pria berarmor biru dan pria berjubah putih bertukar pandang, lalu pria bersirah biru itu berkata, kakak, apa yang kamu katakan? Saya pikir Anda tidak peduli tentang anak Darknord ini. Apakah Anda serius akan bertarung dengan kami untuk memperebutkannya? Kakak, aku sudah menghafal setiap kata yang baru saja kamu ucapkan, kata pria berjubah putih itu. Sudah terlalu lama. Mereka telah menunggu di sini atas perintah tuannya masing-masing untuk waktu yang sangat lama. Jining adalah orang pertama yang benar-benar membuat mereka liar dengan kegembiraan. Meskipun ada satu orang yang dengan sempurna bergabung dengan Supreme Dao ofensif dengan yang defensif, itu hanya 2 Dao. Terlebih lagi, jalan pria itu tidak benar-benar cocok dengan jalan yang telah dipilih tuan mereka. Dao pedang Jining, bagaimanapun, adalah jalan yang secara harfiah mencakup segalanya. Itu termasuk teknik yang dimaksudkan untuk disembelih, seperti teknik master pria lapis baja biru itu. Itu termasuk teknik fana dan tidak dapat dipahami,
seperti yang dilakukan oleh tuan pria berjubah putih. Dan itu bahkan termasuk serangan langsung dari kekuatan luar biasa, seperti yang digunakan oleh tuan pria berotot itu, hegemon yang menggunakan pedang besar. Dao Ning memasukkan semuanya dan menggabungkan semuanya dengan sempurna. Dia bisa mempelajari Tao mereka. Yang saya katakan adalah, jangan terlalu tergila-gila padanya. Pria berotot itu berkata dengan dingin, selain itu, aku bukan orang yang akan memutuskan apakah dia akan diizinkan menjadi murid pribadi tuanku atau tidak. Pada akhirnya, itu akan tergantung pada pedang besar, apakah itu menerimanya sebagai tuannya atau tidak. Pria berbaju biru dan pria berjubah putih sama-sama tercengang. Pedang besar itu memiliki kekuatan yang benar-benar tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Itu adalah harta alam semesta. Bahkan Kaisar Abadi bermimpi untuk mendapatkan harta seperti itu, tetapi sayangnya, harta alam semesta memilih pemiliknya, bukan sebaliknya. Jika harta itu menolak untuk mengakui Anda, tidak ada cara bagi Anda untuk mengikatnya dengan paksa. Satu-satunya keputusan yang bisa saya buat adalah apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi murid kehormatan tuan saya atau tidak, kata pria berotot itu. Keputusan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi murid pribadi terserah pada pedang besar. Apa, Anda berencana untuk membiarkan dia menjadi murid kehormatan? Pria berarmor biru dan pria berjubah putih menggertakkan gigi mereka dengan frustrasi. Kakak, bukankah kamu mengatakan betapa tidak layak dia? Pria berarmor biru itu tidak bisa menahan diri untuk mulai bergumam pelan. Apakah dia bisa menjadi murid kehormatan atau tidak akan tergantung pada apakah dia bisa bertahan dari pedangku atau tidak. Begitu pria berotot itu mengucapkan kata-kata ini boom. Dia memanifestasikan total 6 lengan, 6 diantaranya memegang erat-erat pedang besar biru tua itu. Tapi tentu saja, pedang besar ini sebenarnya bukan harta alam semesta, hanya faksimili senjata Dao. Desir, pria berotot itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang merobek langit, bergerak dengan kecepatan luar biasa hampir 5 kali kecepatan cahaya. Harus dipahami bahwa secara normal, hanya Daolord dari langkah keempat yang mampu mencapai kecepatan luar biasa seperti itu. Tetapi tentu saja, orang yang berbeda dengan Tao yang berbeda akan memiliki bidang spesialisasi yang berbeda. Seni pedang drop darah Ning juga memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan luar biasa dengan menggunakan dirinya sebagai pedang saat menggunakan niat pedang Blood Drop. Ini adalah apa yang disebut keterampilan penghindaran Blood Drop. Keterampilan penghindaran Blood Drop adalah keterampilan penghindaran tercepat Ning. Skill penghindaran Sadoles lebih tidak terduga, tetapi sedikit lebih lambat. Sejak Ning dengan sempurna menggabungkan 5 Tao tertingginya, keterampilan penghindaran Blood Drop-nya telah mengalami transformasi mendasar, membuatnya lebih cepat dan lebih eksplosif. Di masa lalu, dia kira-kira bisa bergerak 3 kali kecepatan cahaya. Sekarang, dia akan bisa memaksakan kecepatannya ke batas baru 4 kali kecepatan cahaya. 5 maksud pedang dari Dao of the Swordku telah digabungkan dengan sempurna, tapi skill penghindaranku masih kalah dengan miliknya. Ning telah benar-benar mendominasi ketiga raksasa gunung berapi itu, tetapi ketika dia melihat pria berotot itu terbang ke arahnya dari jauh, dia tidak lagi berani bertindak puas diri. Dia segera menggunakan harta sihir tipe tali untuk mengikat ketiga raksasa gunung berapi secara terpisah, memastikan bahwa mereka tidak akan dapat mengganggunya. Terima pukulan dari pedangku. Suara pria berotot itu menggelegar di langit, begitu pula cahaya pedangnya yang jauh. Ini berubah menjadi garis lurus yang memotong ke bawah menuju Ning dengan kekuatan marah. Seluruh dunia tampak menjadi gelap, hanya menyisakan satu tebasan pedang yang menakutkan saat ia menebas ke bawah. Ning sebenarnya benar-benar tidak dapat menghindari serangan ini. Satu-satunya pilihannya adalah bertahan melawannya. Suara mendesing. Sebuah lubang hitam cahaya pedang berputar seperti bunga teratai dalam kegelapan. Itu berputar keluar dan melepaskan lapisan kekuatan. Untuk sesaat, gerakan memutarnya menjadi sangat kuat seperti jurus Heavenbreaker di saat berikutnya, itu akan menjadi lembut dan fana seperti kuda-kuda tanpa bayangan. Ledakan, 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 ledakan. Pedang besar berwarna biru tua itu menebas langsung ke lubang hitam cahaya pedang, dan lapisan, kelopak, yang berputar berusaha untuk berubah menjadi seni pedang lainnya sambil dengan marah menghancurkan kekuatan serangan yang akan datang. Sungguh teknik pertahanan yang tangguh. Pria berotot itu bisa merasakan bahwa kekuatan ofensif dari pedang besarnya yang berwarna biru tua sedang perlahan-lahan dihilangkan, digerus, dan dibelokkan. Seolah-olah telah terperangkap dalam siklus samsara, tidak pernah bisa melarikan diri lagi. Merusak, merusak, merusak. Pria berotot itu tetap cukup tenang. Dia memegang keyakinan mutlak pada dao pedang milik tuannya. Tidak peduli seberapa tangguh Anda, saya akan menerobos dengan kekuatan luar biasa.
Ini adalah Dao dengan kekuatan luar biasa. Ledakan. Ning mengetuk terbang mundur. Bahkan ketika dia mendarat, dia harus tersandung 5 langkah ke belakang sebelum memulihkan pijakannya. Dia menatap agak hati-hati pada pria berotot yang jauh itu. Dia memblokirnya. Ahahaha. Sama seperti itu, dia memblokir serangan kakak kita dalam tabrakan langsung. Benar-benar luar biasa. Orang menyebalkan malang lainnya itu, dia mungkin memiliki perpaduan sempurna dari 2 Tao tertingginya, tapi pedang kakak laki-laki kita menghancurkannya langsung ke tanah. Pria berarmor biru yang jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub ketika dia melihat ini. Pria berjubah putih itu berkata, Dark North telah menguasai 5 Tao tertinggi, dan dia menggabungkan mereka bersama dalam siklus seperti samsara. Seni pedangnya sama sekali tidak memiliki kekurangan sama sekali, dan dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di kelima Tao tertingginya. Dalam hal keuletan dan ketangguhan, pedang Dao Dark North jelas merupakan pedang Dao yang paling ulet dan paling tangguh yang pernah ada. Ada jenius lain yang pedang Dao-nya melibatkan perpaduan sempurna dari Tao tertinggi, tetapi mereka semua memiliki kekurangan. Dark North, bagaimanapun, terampil di setiap area. Jika dia bertarung melawan salah satu dari mereka, dia akan mampu menyerang kelemahan mereka. Pria berbaju biru itu menghela nafas setuju. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Dia benar-benar datang dengan 5 pedang-pedang tertinggi. Jika di masa depan dia bisa menjadi Daolord level Verge, dia pasti akan memiliki peluang bagus untuk menjadi Daolord paling kuat yang pernah ada. Sebenarnya ada peringkat Daolord yang sangat kuat. Di wilayah tak berujung, Palace Lord Dawnstar dari 12 istana adalah salah satunya. Kekuatan utama kerajaan Bright Sore semuanya percaya bahwa jika Bertulu menjadi Daolord tingkat Verge, dia mungkin akan sebanding dengan kekuatan Lord Dawnstar. Lord Dawnstar pernah membunuh Kaisar Abadi hanya dengan 3 serangan pedangnya, tapi meskipun begitu, dia hanya menduduki peringkat sebagai Daolord terkuat kedua dari wilayah tak berujung. Semua Daolord yang paling kuat telah menggabungkan Tao tertinggi bersama-sama, tapi meskipun begitu, masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Pria berjubah putih itu menghela nafas menyetujui. Sangat benar. Sayangnya, kita tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Pria lapis baja biru itu tiba-tiba terdiam juga. Sebenarnya, mereka bukan benar-benar makhluk hidup. Mereka juga harus tinggal di sini terus-menerus demi memilih murid yang cocok untuk tuan mereka. Meskipun mereka sangat bersedia untuk melakukan ini, mereka tidak bisa menahan perasaan setidaknya sedikit kerinduan terhadap dunia luas di luar. Keenam tangan pria berotot itu terkepal di sekitar gagang pedang besar itu. Ketika dia menyerang, kebiadabannya memenuhi langit. Ketika dia bertahan, dia tak tergoyahkan seperti gunung. Menghadapinya dalam pertempuran seperti menghadapi batu besar yang menabrak Anda. Saat berguling ke arah Anda, itu hanya akan meningkatkan kekuatan. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus mengganggu dan menghancurkan momentum mengerikan dari serangannya. Untungnya, Ning memiliki banyak teknik yang bervariasi, dan sikap sadolesnya yang misterius dan tidak dapat dipahami mampu berulang kali mengikat gerakan pria berotot itu. Cukup, pria berotot itu tiba-tiba berhenti. Terkejut, Ning melakukan hal yang sama. Pertempuran panjang ini cukup menguntungkan baginya. Jumlah tekanan mengerikan yang diberikan pria berotot pada Ning telah membantunya belajar bagaimana menggunakan seni pedangnya dengan cara yang lebih efektif dan alami. Pria berotot itu melampaui Ning dalam kecepatan dan kekuatan. Meskipun Dao pedang Ning memiliki banyak teknik berbeda yang tersembunyi di dalamnya, dia hanya nyaris tidak mampu melawan pria itu hingga terhenti. Ketika tuanku berada di tingkat dunia, dia mungkin sedikit lebih lemah darimu sekarang. Pria berotot itu menatap Ning, lalu mengangguk sedikit. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid kehormatan tuanku. Tutup mulutmu, kakak laki-laki. 2 lolongan marah menyewa udara. Raungan ledakan, tutup mulutmu, berasal dari sosok berarmor biru, sementara orang yang memanggil, kakak, datang dari pria berjubah putih yang anggun dan tampak halus. Keduanya segera berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju Ning. Mereka telah mencermati pertarungan ini dan menjaga diri mereka dengan hati-hati menyesuaikan diri dengan setiap riak kecil. Begitu mereka mendengar kakak mereka berbicara dengan Ning, mereka menjadi langsung marah. Kakak, kamu terlalu jauh. Pria berjubah putih itu sedikit lebih cepat dan karena itu adalah yang pertama tiba. Setelah turun, dia berkata dengan marah, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan Dark North? Utara gelap. Ketika sosok lapis baja biru itu mendarat, dia menatap tajam ke arah Ning. Jangan menjadi murid, kehormatan, orang lain. Apa gunanya menjadi murid, kehormatan? 9 pedang yang ditinggalkan tuanku semuanya sangat kuat. Ketika mereka bergabung bersama, mereka semua tak terkalahkan.
Selain 9 pedang, saya juga memiliki banyak harta lain yang ditinggalkan tuan saya untuk murid pribadinya. Seperti yang saya lihat, Anda sangat cocok untuk menjadi murid pribadi tuan saya. Oh ya, dalam hal harta, tuanku bahkan memiliki lebih banyak harta daripada milikmu. Pria berjubah putih itu berkata, Dark North, kenapa kamu tidak menjadi murid pribadi tuanku saja? Tuan kami masing-masing saling mencintai sebagai saudara. Alasan tuanku diberi peringkat sebagai saudara kedua adalah karena dia berada di urutan kedua setelah hegemon yang berkuasa. Anda, sosok lapis baja biru itu marah. Siapa yang mengira bahwa pada saat kritis seperti ini, ketika mereka seharusnya bekerja sama melawan kakak laki-laki mereka, pria berjubah putih itu tiba-tiba menusuk dari belakang. Jangan salahkan aku. Aku sudah menunggu jauh, terlalu lama untuk membantu tuanku menemukan murid yang cocok, kata pria berjubah putih itu dengan polos, tak berdaya. Tutup wajahmu. Pria berotot itu memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia akhirnya membentak mereka, tidak bisa diam lebih lama lagi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ning. Itu akan menjadi keputusan Dark North tentang siapa yang dia pilih. Untuk menjadi murid kehormatan hegemon, atau menjadi murid pribadi dari salah satu dari dua kaisar pedang abadi lainnya. Siapa yang harus dia pilih? Jining tidak bisa membantu tetapi merasakan dadanya menegang saat ketiganya menatapnya. Ketika pria berjubah putih dan pria berbaju biru berusaha untuk menghentikannya dari kemajuan lebih jauh, Ning telah memutuskan bahwa dia harus sangat berhati-hati di tingkat ke-36 dari Abyss of Fiends. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya telah binasa di sini. Namun, Ning sangat percaya diri dalam keterampilan defensif, dan itu tidak seperti dia untuk mundur tanpa perlawanan. Dia bersedia menggunakan tiruan utamanya ini untuk mengambil risiko menantang level akhir. Jika dia menang, dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Dan pada akhirnya segalanya menjadi lebih sederhana dari yang dia perkirakan. Tidak hanya dia menguasai sikap Heavenbreaker-nya, dia hampir secara otomatis menggabungkan 5 niat pedang menjadi niat pedang samsara. Sebenarnya, semuanya masuk akal. Ning telah mencapai kemacetan di semua 5 sikap Bright Moon lama. Dia pertama kali menerobos dalam kuda-kuda Yin yang di istana pedang kerajaan Bright Sore, kemudian menembus 4 kuda-kuda lainnya dengan fluiditas yang meningkat. Semakin dia berlatih, semakin cepat terobosan datang sampai akhirnya, mereka semua bersatu dalam satu kesatuan yang sempurna jurus Yin Yang, jurus tetes darah, jurus tanpa bayangan, jurus solehat, dan jurus Heavenbreaker. Senior, Ning menatap pria berotot itu. Aku ingin tahu apakah junior ini memenuhi syarat untuk menjadi murid pribadi hegemon. Jika dia akan memilih, dia akan memilih yang terbaik. Murid pribadi. Pria berotot itu terkejut, lalu tertawa kecil. Cukup ambisius, bukan? Namun, jika Anda ingin menjadi murid pribadi hegemon, Anda harus diakui oleh harta semestanya. Apakah itu menolak untuk mengakui saya? Ning bertanya. Itu belum mengatakan apa-apa. Bagaimana dengan ini? Saya akan membantu Anda bertanya. Pria berotot itu tiba-tiba menutup matanya. Kembali ke dunia luar jangkauan batin. Mayat hegemon setinggi 540.000 meter telah diam-diam berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa bergerak. Kedua tangannya terus-menerus terkepal di sekitar gagang pedang besar biru tua itu. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul di permukaan pedang besar saat pedang mengeluarkan suara tajam. Swoosh! Sesosok tiba-tiba muncul di depan 3 mayat Grandmaster Dao of the Sword. Apa yang sedang terjadi? Saya yakin saya tidak hanya membayangkan sesuatu. Saya yakin saya merasakan riak sekarang. Seorang pria berjubah putih, bermata perak menatap 3 mayat dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah sesuatu yang aneh baru saja terjadi? Tingkat ke-36 dari Abyss of Fiends. 3 raksasa gunung berapi telah dilepaskan oleh Ning sejak lama dan telah kembali ke posisi masing-masing, berubah menjadi trio gunung berapi yang menjulang sekali lagi. Jining, pria berjubah putih, dan pria berbaju biru berdiri di sana di atas bumi yang hancur, menatap pria berotot itu. Mereka bertiga agak gugup. Jika harta alam semesta bersedia menerima Ning sebagai tuannya, maka tidak ada pertanyaan apa pilihan Ning. Aku sudah menanyakannya. Pria berotot itu membuka matanya. Dan, bagaimana hasilnya? Ning bertanya. Namun, dia punya firasat buruk tentang apa jawabannya. Jika harta alam semesta benar-benar menerimanya sebagai tuannya, mungkin akan ada beberapa tanda khusus tertentu yang akan muncul. Pria berotot itu menghela nafas. Pemahamanmu tentang Dao Pedang benar-benar sempurna, dan itu memang termasuk jalur kultivasi yang telah dilalui hegemon. Anda memiliki Dao Pedang paling sempurna yang pernah saya temui. Tapi pedang itu memberitahuku bahwa dia tidak menyukaimu.
Tidak menyukaiku. Ning terperangah. Benar, itu hanya tidak menyukaimu, kata pria berotot itu. Ia mengikuti tuan kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ia menyukai orang-orang seperti guru itu sendiri seluas dan setebal lautan, dan sedalam dan sekokoh gunung. Dia tidak menyukai tipemu. Ning terdiam. Jadi inilah alasan pedang tidak tertarik padanya. Sama seperti bagaimana seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita atau sebaliknya, pedang semesta hanya bersedia menemani seseorang yang disukainya. Jelas, Hegemon telah meninggalkan dampak yang luar biasa padanya, membuatnya sangat memilih kultivator yang memiliki tipe kepribadian yang sama dengan Hegemon. Sepertinya tidak ada ikatan takdir antara diriku dan pedang itu. Ning tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak menyukainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia agak kecewa, dia tidak dihancurkan oleh penolakan itu. Bagaimanapun, sangat sulit untuk meyakinkan harta alam semesta untuk diserahkan kepada Anda. Bahkan Kaisar Abadi bermimpi mendapatkan harta alam semesta. Ning secara mental mempersiapkan dirinya untuk ditolak olehnya. Tetap saja terlepas dari persiapan mentalnya, jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa menahan perasaan kecewa yang kuat. Kau tidak menyukai tipeku, kan? Tidak suka tipe saya, aku juga tidak menyukaimu. Namun, Ning sendiri tahu bahwa ini tidak lebih dari kata-kata penghiburan diri. Bagaimanapun, ini adalah yang paling dekat yang pernah dia dapatkan untuk mendapatkan harta alam semesta. Jangan terlalu kecewa, Dark North, pria berjubah putih itu menghibur. Ini hanya harta alam semesta. Kakak laki-laki kita sangat menuntut, tetapi harta semesta itu bahkan lebih menuntut. Itu juga memiliki temperamen yang aneh, kata pria lapis baja biru itu dengan tergesa-gesa. Aku benar-benar berpikir kamu harus menjadi murid pribadi tuanku. Dark North, apakah kamu sudah memutuskan? Pria berotot itu bertanya. Ning merenung sejenak. Sepertinya dia harus memilih antara menjadi murid kehormatan Hegemon atau murid pribadi dari salah satu dari dua pengikut Kaisar Abadi. Senior, dapatkah Anda menjelaskan kepada saya tentang harta mana yang dapat saya peroleh jika saya menjadi murid kehormatan Hegemon atau murid pribadi dari tuan Anda masing-masing? Teknik apa yang akan saya dapatkan? Jika Anda dapat memberitahu saya sedikit lebih banyak, saya akan lebih siap untuk membuat keputusan yang tepat, kata Ning. Masuk akal. Baiklah, biarkan aku menjelaskan. Coba lihat dulu. Ketiganya melambaikan tangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanah yang sebelumnya kosong dan hancur di depan mereka menjadi dipenuhi dengan gambar harta sihir, yang semuanya tampak sangat luar biasa. Aku pergi dulu. Sosok berarmor biru menunjuk ke gambar melayang dari 9 pedang berwarna darah. Pertama-tama, kamu akan mendapatkan 9 pedang berharga ini. Mereka sangat perkasa, dan hampir tidak mungkin untuk membelinya dalam keadaan normal. Anda juga akan mendapatkan baju zirah ini, labu ini, dan spanduk ini. Dan tentu saja, Anda juga akan mendapatkan warisan seni pedang guru serta seni rahasianya, kemampuan dewa, Del. Mayoritas harta karun Kaisar Abadi terbentang di hadapan Ning. Ning tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan banyak pikiran saat dia menatap mereka. Giliran saya. Pria berjubah putih itu mulai menceritakan harta yang dia tawarkan saat dia menunjuk pada ilusi pedang berengsel ungu, bertangkai emas, dan berengsel putih, serta banyak harta lainnya yang dia miliki. Pria berotot itu berdiri diam di reruntuhan. Baru setelah saudara laki-laki keduanya dan saudara laki-laki ketiga selesai berbicara, dia berkata dengan tenang, saya memiliki 2 set harta di sini untuk 2 murid kehormatan yang guru bersedia terima. Anda dapat memilih salah satu yang Anda sukai. Set pertama mencakup 50 juta kubus nektar kekacauan. Itu juga termasuk 2 segel dao yang ditempa oleh Hegemon secara pribadi. Ia juga memiliki pedang yang digunakan Hegemon sebelum dia memperoleh harta alam semestanya. Pedang ini saja sama nilainya dengan persenjataan yang telah ditawarkan oleh saudara laki-laki kedua dan saudara ketiga saya kepada Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan akses ke warisan seni pedang lengkap yang ditinggalkan guru, serta kemampuan ilahi dan seni rahasianya. Set kedua juga mencakup 50 juta kubus nektar kekacauan, 2 segel dao yang ditempa oleh Hegemon secara pribadi, dan baju zirah yang dikenakan Hegemon ketika dia masih hidup. Baju zirah ini memiliki banyak sifat yang luar biasa, dan itu juga bernilai sama seperti persenjataan kedua pengikutnya. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan akses ke warisan seni pedang lengkap yang ditinggalkan guru, serta kemampuan ilahi dan seni rahasianya. Setelah menyelesaikan penjelasannya, pria berotot itu terdiam. Pria berjubah putih dan pria berarmor biru menatap Ning dengan penuh harap. Adapun Ning, dia dengan hati-hati memeriksa setiap ilusi melayang.
Pria berjubah putih dan pria berarmor biru telah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi ini melibatkan keberuntungan yang luar biasa baginya. Dia benar-benar tidak bisa memperlakukan keputusan ini dengan enteng. Dua kaisar abadi lainnya telah meninggalkan hampir semua harta mereka kepada murid-murid pribadi mereka. Harta karun itu mengejutkan baik jumlah maupun nilainya. Dalam hal harta berharga, kedua kaisar abadi memiliki lebih banyak. Tetapi, apa yang ditinggalkan hegemon akan lebih berguna baginya. Sangat mungkin bahwa tidak ada seorang pun di seluruh wilayah tak berujung yang cocok dengan hegemon yang telah meninggal sehubungan dengan Dao Pedang. Warisan seni pedangnya adalah sesuatu yang Ning tidak akan pernah punya kesempatan untuk belajar lagi. Hegemon telah berhasil menyelesaikan Dao Merge-nya, seni pedangnya pasti akan sangat membantu Ning sebagai referensi berharga. Harta karun terbaik adalah yang paling cocok untukmu. Selain itu, aku harus menemukan cara untuk menjual harta dari dua kaisar abadi lainnya. Segel Dao dan nektar kekacauan yang ditinggalkan hegemon lebih berguna bagiku. Ning mengangguk. Maafkan saya, senior, kata Ning meminta maaf. Pria berjubah putih dan pria berbaju biru keduanya menghela nafas, terlihat agak sedih. Pria berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kami berdua curiga bahwa ini akan menjadi jawabanmu. Warisan seni pedang lengkap dari seorang hegemon, kami berdua tahu persis betapa memikatnya hal semacam itu bagi seorang kultivator Dao of the Sword. Warisan seni pedang lengkap dari hegemon Dao of the Sword benar-benar tak ternilai harganya. Anda mungkin dapat menemukan beberapa Grandmaster Dao of the Sword yang berada di level umum Kaisar Mirror Snow, tetapi di mana Anda akan mulai mencari sosok level hegemon. Bahkan setelah Ning menjadi Dao Lord tingkat Verge, tidak ada uang yang cukup baginya untuk menemukan warisan seni pedang yang begitu lengkap. Selamat, kakak. Kakak, kamu akhirnya menemukan murid kehormatan untuk tuanmu. Dua lainnya sama-sama mengucapkan selamat. Mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas pada diri mereka sendiri. Mereka berdua dan kakak laki-laki mereka telah menunggu terlalu lama untuk penggantinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kakak laki-laki mereka bahkan lebih menuntut daripada mereka. Sudah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kakak laki-laki mereka akhirnya memilih murid kehormatan untuk hegemon. Hegemon hanya akan menerima total 2 murid kehormatan, yang berarti bahwa murid kehormatannya akan diperlakukan berkali-kali lebih baik daripada murid pribadi Kaisar Mirror Snow. Pedang yang pernah dipegang oleh hegemon, baju zirah yang pernah dia pakai, keduanya benar-benar tak ternilai harganya. Utara gelap, bibir pria berotot itu terbuka saat dia akhirnya mengungkapkan senyum langka. Ikuti aku. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kuil yang jauh. Astaga, astaga, pria berotot dan Jining maju bersama ke kuil. Di dalam kuil, Ning melihat danau lava yang mengalir, di sebelahnya ada pohon aneh yang sepertinya terbuat dari batu giok halus. Ning tidak bisa mengenali dari mana pohon-pohon ini berasal. Di sebelah danau lava ada rumah batu yang tampak biasa, dan ada sosok yang duduk dalam posisi lotus di dalam rumah. Sosok itu duduk di sana tanpa bergerak, dan dari kelihatannya sudah ada di sana selama siklus kekacauan yang tak terhitung jumlahnya. Menguasai, pria berotot itu berjalan mendekat, lalu berkata dengan hormat, aku telah memilih murid kehormatan untukmu. Ning langsung menyadari bahwa sosok yang duduk dalam posisi lotus di dalam rumah batu kemungkinan besar adalah bagian dari kehendak dan ingatan hegemon yang telah ditinggalkan hegemon sebelum meninggal. Sosok yang duduk tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar dalam kegelapan rumah batu seperti sepasang dua saluran melintang yang luas. Ning langsung hilang dalam tatapannya. Muridku, jika di masa depan kamu berhasil di Dao Merge dan mendapatkan keabadian, itu adalah harapanku agar kamu membayar kembali rahmat yang akan kutunjukkan padamu hari ini kepada Paragon Pil. Sebuah suara yang dipenuhi dengan emosi dan frustrasi yang kompleks terdengar dari dalam ruangan batu. Suara mendesing. Garis cahaya langsung melesat keluar dari sosok yang duduk dan terbang lurus ke arah Ning. Begitu menyentuh Ning, itu langsung ditarik langsung ke tubuhnya. Adapun sosok yang duduk, sekarang tampak sedikit lebih redup dan pucat. Beberapa saat kemudian, pintu rumah batu itu tertutup dengan gemuruh. Ning berdiri di sana, serangkaian gambar bermain dalam pikirannya. Gambar-gambar ini adalah seorang pria berotot yang sedang berlatih seni pedang di masa mudanya. Itu juga termasuk gambar dirinya menjadi Dewa Penatua, lalu Dewa Dunia, lalu Dao Lord, dan akhirnya Kaisar Abadi, serta banyak seni pedang yang terlibat. Seni pedang mulai lemah, menjadi lebih kuat, dan kemudian benar-benar melampaui imajinasi Ning. Hegemon ini telah mencapai levelnya setelah dengan sempurna menggabungkan dua Tao tertinggi. Meskipun ini tidak cukup mengesankan seperti apa yang telah dilakukan Ning, itu juga tidak terlalu jauh.
Dia menjadi sosok mempesona yang memperoleh keabadian sejati, dan kemudian diberi gelar terhormat, Hegemon. Bahkan Daolord yang paling kuat sekalipun tidak akan berani menantang Kaisar Abadi dengan kekuatan seperti itu. Ini karena dia sendiri sudah menjadi salah satu Daolord yang paling kuat di zamannya. Sekarang dia adalah Kaisar Abadi, dia hanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pedang yang sangat kuat. Mata Ning tidak fokus dan mabuk, dan pikirannya dipenuhi dengan gambar seni pedang yang sangat kuat. Beberapa memiliki kekuatan sihir yang luar biasa sehingga mereka tampaknya melampaui keterbatasan Dao itu sendiri. Satu serangan pedang itu bisa melewati batas ruang waktu dan membunuh musuh yang berjarak 100 wilayah. Satu serangan pedang itu bisa menyebabkan ruang waktu itu sendiri mengalir mundur, memungkinkan penggunanya untuk kembali ke masa lalu. Sayangnya, itu tidak dapat memungkinkan individu yang telah binasa di masa lalu untuk dihidupkan kembali. The Primary Chest of the Genesis Lands dari wilayah Archas dari alam semesta alternatif. Ini adalah tempat yang sangat misterius, dan 35 kaisar abadi yang telah binasa di sini bahkan bukan aspek yang paling penting atau paling misterius darinya. Kaisar abadi yang hidup tidak terlalu peduli dengan yang sudah meninggal. Paling-paling, mereka akan menunjukkan sedikit ketertarikan pada harta alam semesta. Apa yang benar-benar dipedulikan oleh Kaisar Abadi yang hidup adalah misteri tertentu yang tersembunyi di dalam esensi utama alam semesta. Merekalah yang memungkinkan penguasa gereja pemusnahan naik ke tampuk kekuasaan, menjadi ahli nomor satu di seluruh alam semesta ini dan menyatukannya di bawah panjinya. Suara mendesing. Sesosok kasa hitam terbang melintasi langit, bergerak melewati rantai primesens yang mengarah dari jangkauan luar, lalu terbang langsung ke dunia jangkauan batin. Apa? Bagaimana itu mungkin? Bukankah satu-satunya jalan ke dalam mencapai melalui melintasi rantai primesens dengan berjalan kaki? Ada 18 pembudidaya tingkat dunia dan 3 Daolord berdiri di ujung terluar dari rantai primesens. Salah satu pembudidaya tingkat dunia itu adalah Waterlord Virsurge. Virsurge juga telah menghabiskan cukup banyak waktu berkeliaran di luar, dan juga mendapat banyak manfaat sebagai hasilnya. Dia merasa bahwa dia telah meningkat secara signifikan, jadi dia ingin sekali lagi menguji dirinya melawan rantai primesens. Sayangnya, meskipun kali ini dia berhasil mencapai tanda 900 km, dia masih gagal. Bagaimana seseorang bisa terbang melintasi? Waterlord Virsurge menatap tak percaya pada sosok berpakaian kasa yang baru saja terbang melewati mereka. Ketika sosok hitam dan kasa itu terbang melewati mereka, seolah-olah ruang waktu itu sendiri tidak memiliki pegangan sama sekali. Dia tampaknya melayang perlahan, tetapi dalam kenyataannya dia bergerak sangat cepat sehingga dia hampir seketika menghilang dari bidang penglihatan para Daolord dan para pembudidaya tingkat dunia. Kultivator dan Daolord tingkat dunia harus menapaki rantai primesens. Jika tidak, mereka akan ditarik ke dalam jurang di bawah dan dimangsa. Hanya Kaisar Abadi yang berani mengabaikan rantai primesens dan terbang langsung ke dunia jangkauan batin. Benar, itu pasti Kaisar Abadi. Siapa Kaisar Abadi itu? Para Daolord dan pembudidaya tingkat dunia dengan cepat dapat menebak status orang itu. Kaisar Abadi sangat langka dan jumlahnya sedikit. Harus dipahami bahwa hanya 2 dari mereka yang tinggal di dalam Genesis Lands, dengan yang satu adalah Kaisar Maniseal dan yang lainnya adalah Kaisar Northree. Sosok luwes yang terbang melewati itu jelas bukan milik mereka berdua. Kaisar Abadi yang mana, kalau begitu? Saya telah melihat banyak orang dan banyak hal, tetapi saya benar-benar tidak tahu siapa itu. Mungkinkah seorang Daolord baru saja menyelesaikan Daomergennya dan menjadi Kaisar Abadi yang baru? Tetapi begitu itu terjadi, berita itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh gereja pemusnahan. Para Daolord dan pembudidaya tingkat dunia terus membuat tebakan mereka, bingung dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka semua mengingat penampilan sosok hitam itu. Mereka ingin memastikan bahwa mereka ingat bahwa ini adalah orang yang tidak akan pernah mereka sakiti. Bagian dalam mencapai 35 mayat kuno masih tergeletak tersebar di seluruh dunia ini. Pria berjubah putih, bermata perak terus berdiri di sana, diam-diam memeriksa mayat 3 Grandmaster pedang. Aku yakin aku baru saja merasakan riak khusus. Mungkinkah beberapa rahasia legendaris dari esensi utama disembunyikan di sini? Pria berjubah putih itu dengan hati-hati mencari di setiap inci wilayah itu. Apapun yang melibatkan rahasia esensi utama sudah cukup untuk membuat kekuatan besar menjadi liar dengan nafsu. Gereja pemusnahan adalah contoh sempurna dari apa yang bisa dibawanya. Siapa yang tidak tergila-gila dengan hal seperti itu? Suara mendesing, angin lembut bertiup, dan sesosok muncul. Apa? Pria berjubah putih itu sangat terkejut sehingga bahkan wajahnya menjadi pucat.
Bagaimana mungkin seseorang muncul tepat di sebelahku tanpa aku merasakan apa-apa? Dia adalah seorang Daolord dari langkah keempat, dan yang sangat terkenal. Dia pernah bertarung dengan Kaisar Abadi untuk waktu yang sangat lama sebelum melarikan diri. Dia pasti cukup kuat untuk membuat banyak Daolord lain menghela nafas dengan takjub. Dia perlahan memutar kepalanya untuk menatap sosok di dekatnya. Kira-kira 30 meter jauhnya berdiri sosok ramping yang mengenakan pakaian kasa hitam. Dia memancarkan aura dingin dan kemurnian yang tak ada habisnya, dan dia berdiri di sana seolah-olah dia sendiri adalah sumber asal dunia ini. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya secara alami tunduk pada kehendaknya. Di sini, dia memerintah tertinggi. Ratu Bintang Primordial, Paragon Pil. Pria berjubah putih itu begitu ngeri sehingga hatinya bergetar ketakutan. Dia buru-buru berlutut dengan hormat. Junior ini menyapamu, Starken. Anggota peringkat tertinggi di gereja pemusnahan adalah pemimpin dan tuannya, orang yang telah menyatukan seluruh alam semesta ini. Kedua baginya adalah 16 Star Kings. Ke-16 Star Kings semuanya adalah individu yang sangat mendalam, tetapi anggota yang paling kuat dan misterius di antara barisan mereka adalah yang dikenal sebagai 3 Primordial Star Kings. Alasan mengapa mereka berbeda dari 13 lainnya dan diberi gelar Primordial, adalah karena mereka telah hidup sejak kelahiran alam semesta ini. Kaisar Putih adalah guru dari pemimpin gereja pemusnahan, dan dia adalah salah satu dari 3 Primordial Star Kings. Adapun Paragon Pil, dia juga salah satu dari 3. Dia adalah sosok yang sangat misterius yang bergerak dengan cara misterius dan jarang mengungkapkan dirinya. Sangat sulit bahkan bagi Kaisar Abadi untuk memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Namun, sebagian besar anggota status tinggi dari alam semesta ini semua tahu seperti apa dia. Dia selalu mengenakan kain kasa hitam dan selalu terlihat dingin. Adapun fitur-fiturnya, mereka selamanya ditutupi oleh penghalang kabut tak berbentuk. Tidak ada cara untuk melihat fitur aslinya sama sekali. Apa yang baru saja terjadi di sini, sosok berpakaian hitam itu menatap mayat jauh dari pria pemegang pedang besar, emosi kompleks di matanya. Mengapa aku tiba-tiba merasa seolah-olah sesuatu yang penting telah terjadi? Kakak jangan terlalu tidak sabar. Kakak kedua, kakak ketiga aku akan membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkan kalian semua sosok berpakaian hitam itu bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia telah mengucapkan kata-kata ini jauh, terlalu sering. Tatapannya benar-benar terfokus pada pria berotot dan pemegang pedang hebat itu. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Aura di sekitarnya mulai beriak dan bergemuruh juga. Harus dipahami bahwa tempat ini adalah Primary Chest of the Genesis Lands. Ini bukan tempat biasa. Jining dan berbagai Daolord bahkan tidak bisa terbang di sini, bukti betapa kuatnya berbagai kekuatan pembatas di sini. Namun, hanya sedikit keterkejutan dari sosok berpakaian hitam itu sudah cukup untuk menyebabkan aura daerah sekitarnya bergetar dan bergemuruh. Semua tahu gemetar, seolah ingin mundur darinya. Di mana saya berdiri, semua tahu lainnya harus menekuk lutut. Hati pria berjubah putih itu bergetar ketakutan saat dia melihat ini. Dia hidup sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 3 Primordial Star Kings. Faktanya, menurut legenda, satu-satunya alasan mengapa pemimpin gereja pemusnahan bisa naik ke tampuk kekuasaan adalah karena ketiga Primordial Star Kings tidak tertarik pada pertempuran atau kekuasaan. Legenda mengatakan bahwa pada kenyataannya, 3 Primordial Star Kings sama kuatnya dengan pemimpin mereka. Tentu saja, itu hanya legenda. 3 Primordial Star Kings, bagaimanapun, memang sudah ada sejak kelahiran alam semesta ini. Inilah sebabnya mengapa semua orang percaya bahwa mereka tahu rahasia yang ada di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Semuanya baik-baik saja sebelumnya. Tidak ada yang seperti ini terjadi. Pria berjubah putih itu bingung. Adapun sosok berpakaian hitam, Paragon Pil, dia menatap harta yang ditempatkan di depan pria berotot itu. Yang lain, seperti Daolord, mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi tatapannya dengan mudah menembus mantra pembatas dan membuatnya menyadari bahwa harta karun sekarang hilang dari tumpukan. Harta karun telah menghilang. Siapa yang mengambilnya? Paragon berbalik untuk memindai sekelilingnya, menyebabkan segala sesuatu di dalam jangkauannya jatuh di bawah tatapannya. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Paragon Pils menatap tajam pada pria berjubah putih. Pria berjubah putih itu benar-benar tidak tahu apa yang harus dia katakan. Suara mendesing. Seorang pemuda tampan berjubah putih yang memiliki pedang panjang di punggungnya tiba-tiba muncul entah dari mana. Jining telah meninggalkan Abyss of Fiends dan kembali ke dalam dengan suasana hati yang indah. Tapi kemudian, Ning menatap dua sosok di depannya. Meskipun berjubah putih,
Pria bermata perak memiliki sikap yang luar biasa. Ning tidak terlalu terkejut dengan kehadirannya. Bagian dalam dari Genesis Lens memiliki beberapa Daolord yang terkenal dan berkuasa. Tapi ketika dia melihat sosok ramping berbaju hitam itu, Ning tidak bisa menahan perasaan shock di hatinya. Dia tidak terlalu jauh darinya, tapi Ning merasa seperti orang buta yang meraba-raba bunga di dalam kabut. Dia tidak bisa melihat seperti apa penampilannya. Yang bisa dia rasakan hanyalah aura dingin yang luar biasa terpancar darinya, begitu dingin hingga menembus jauh ke dalam jiwanya dan membuatnya gemetar. Siapa orang ini? Ning terkejut. Bahkan Lord Woodflower dari Sword Palace kita tidak cocok untuknya. Sosok berpakaian hitam itu menatap Ning juga, menimbangnya dengan tatapan menghakimi. Matanya sepertinya melihat menembus dirinya dan semua rahasianya. Ning bisa merasakan bahwa dia sedang menatapnya. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia menatapnya, tetapi dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Jadi itu kamu. Sosok berpakaian hitam itu tiba-tiba berbicara, dan suaranya sedingin dan sejernih yang dia bayangkan. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya. Suara mendesing. Ning menghilang ke udara tipis. Menurut aturan gereja pemusnahan, semua kekerasan dilarang di tanah kejadian. Menculik atau memindahkan seseorang secara paksa juga dilarang. Daolord di dekatnya hanya menatap kosong, tidak berani mengeluarkan suara. Bahkan jika pemimpin gereja pemusnahan mengetahui tentang ini, dia mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Paragon Pil, salah satu dari 3 Primordial Star Kings, bahkan jika dia memilih untuk membantai semua orang di Genesis Lens, bagaimana dengan itu? Setelah membuat Ning menghilang, Paragon of Pils berkata dengan tenang, kamu boleh pergi sekarang. Iya, pria bermata perak itu segera mengiyakan dengan hormat, lalu kabur dengan kecepatan tinggi. The Paragon of Pils mengangkat kepalanya, menatap mayat pria berotot, pemegang pedang besar dengan tatapan hampir linglung di matanya. Dia sepertinya melupakan waktu itu sendiri karena dia hanya menatapnya diam-diam. Dia telah meninggal. Meninggal, lama sekali. Tapi mayatnya tampak seperti ketika dia masih hidup. Paragon Pil. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Paragon berpakaian hitam itu berbalik dengan anggun, menyapu area di belakangnya dengan matanya yang indah dan mempesona. Di kejauhan berdiri seorang Taois mengenakan jubah biru tua dan mahkota tinggi. Dia berjalan lurus ke arahnya. Manisal, suara Paragon tetap sedingin biasanya. Aku dengar kamu cukup berbakat. Anda bahkan berhasil merancang sesuatu yang dikenal sebagai segel Dao Darah. Kaisar Manisel terkejut. Memang, pencapaian terbesarnya dalam Dao of Cells adalah Liveblood Dao Cell, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Di gereja pemusnahan, satu-satunya kaisar abadi yang mengetahui hal ini seharusnya adalah pemimpin gereja dan kaisar putih. Bagaimana salah satu dari 3 Primordial Star Kings, Paragon of Pils, telah mengetahuinya juga. Sepertinya kamu terus mencermati hal-hal, Paragon. Kaisar Manisel mengangguk. Lalu aku membayangkan kamu juga tahu mengapa aku datang ke sini. Kamu ingin membalikkan aliran ruang waktu untuk membangkitkan muridmu itu. Kata Paragon. Dalam hal penguasaan membalikkan ruang waktu, Anda mungkin lebih terampil daripada siapapun di alam semesta kita, kata Kaisar Manisel. Pemimpin gereja dan Kaisar Putih telah membuat tuntutan berlebihan padaku. Saya tidak punya pilihan lain, itulah sebabnya saya datang untuk berbicara dengan Anda dan bertanya apakah Anda dapat mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali murid saya. Aku tidak bisa menyelamatkan muridmu, tapi pemimpin gereja bisa, kata Paragon dengan dingin. Tidak bisa menyelamatkannya. Kaisar Manisel tercengang. Untuk membalikkan arus ruang waktu dan menghidupkan kembali makhluk yang jiwa aslinya telah padam, ini adalah pelanggaran terhadap salah satu Tao besar yang menopang seluruh alam semesta, kata Paragon perlahan. Alam semesta terus bergerak maju menuju masa depan, dan dengan demikian membalikkan arus ruang waktu berarti melawan kehendak dan takdir alam semesta. Tuan Gereja Pemusnahan dapat meminjam sebagian kekuatan esensi utama alam semesta kita dan dengan demikian akan mampu menahan serangan balik dari alam semesta. Saya, bagaimanapun, tidak bisa, kata Paragon. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Kaisar Manisel. Bukankah kamu sudah lama mengatakan bahwa jauh lebih mudah untuk membalikkan ruang waktu dan menghidupkan kembali mereka yang berada di bawah level Kaisar Abadi? Kaisar Manisel merasa tidak sabar sekaligus patah hati. Paragon Pil memberinya pandangan dingin. Hati Kaisar Manisel bergetar. Dahulu kala, Paragon Pils telah bangkit berdiri di puncak alam semesta ini. Saat itu, pemimpin gereja pemusnahan belum naik ke tampuk kekuasaan, dan tokoh terkuat di alam semesta adalah 3 Primordial Star Kings. Saat itu, Paragon Pils telah melakukan semua yang dia bisa, membayar setiap harga yang bisa dia bayar,
untuk mencoba dan membalikkan arus ruang waktu untuk membawa kembali kakak laki-lakinya. Sayangnya, pada akhirnya, dia gagal. Dia telah menderita reaksi yang luar biasa dari alam semesta sehingga dia sendiri hampir binasa juga. Dicengkeram oleh keputusasaan, dia berkata kepada dua primordial Star Kings lainnya, akan lebih mudah jika aku mencoba membalikkan aliran ruang waktu untuk seseorang di bawah level Kaisar Abadi. Tetapi untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah memperoleh keabadian itu terlalu sulit. Setelah itu, Paragon Pil telah pergi sendiri dan menghilang untuk waktu yang lama. Kemudian, ketika penguasa gereja pemusnahan telah naik ke tampuk kekuasaan dan menyatukan alam semesta, dia telah mengundang 16 Star King untuk bergabung dengan anisasinya. Baru pada saat itulah Paragon Pil muncul sekali lagi. Jangan mencoba membalikkan aliran ruang waktu untuk menghidupkan kembali muridmu. Selain penguasa gereja pemusnahan, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugas ini. Suara Paragon itu dingin. Aku tidak bisa membawa siapapun kembali sama sekali. Kaisar Fubo tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengajukan pertanyaan lagi. Ini adalah satu-satunya anggota wanita dari 3 Primordial Star Kings, dan dia sangat kuat. Ketiga Primordial Star Kings memiliki hubungan yang sangat baik satu sama lain. Ketika Paragon Pils berusaha untuk menghidupkan kembali saudara laki-lakinya, dua lainnya telah berkorban sedikit dalam upaya mereka untuk membantunya berhasil. Sekilas, membalikkan ruang waktu untuk menghidupkan kembali seseorang adalah topik yang tabu bagi Paragon Pils. Satu-satunya alasan dia bersedia memberitahu Kaisar Manisel begitu banyak adalah karena mengasihani dia sebagai seseorang yang memiliki keinginan yang sama dengannya, karena keinginannya untuk menghidupkan kembali muridnya. Baru saja, aku merasakan bahwa setelah kamu datang ke sini kamu menculik seorang pemuda, kata Kaisar Manisel sambil tersenyum. Apakah anak muda itu penerus kakakmu? Manisal, Paragon menatap Kaisar Manisel dengan tajam. Saya memperingatkan Anda sekarang bahwa Anda tidak terlibat dalam urusan junior. Aku tahu itu, tentu saja. Jika ada yang Anda butuhkan, Paragon, beritahu saya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Kaisar Manisel tersenyum saat dia membuat segel giok aneh yang merupakan campuran warna hitam dan putih. Anggap segel dao ini sebagai hadiahku untuk anak muda itu. Paragon meliriknya, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Dia melambaikan tangannya, menerima jimat itu. Tidak perlu mengirimku pergi. Paragon Pils berbalik dan dengan anggun pergi. Kaisar Manisel menyaksikan Paragon menghilang ke kejauhan, lalu menunjukkan sedikit senyuman. Hegemon Dao Pedang sudah bertahun-tahun yang tak terhitung sejak dia meninggal. Ini harus menjadi penerus pertamanya. Ketika Hegemon telah binasa, dia telah menetapkan mantra pembatasan tertentu di sekitar dirinya. Tidak seorang pun dari luar akan dapat melihat perubahan apapun, tetapi mereka yang dapat melihat melalui mantra pembatasan akan dapat melihat berapa banyak harta yang tersembunyi di belakang mereka. Dahulu kala, Paragon Pils pertama kali menjadi terkenal karena penguasaannya atas alkimia. Inilah mengapa dia dengan hormat diberi gelar Paragon Pil. Di alam semesta ini, dia secara terbuka diakui sebagai alkemis nomor 1, dan tidak ada yang pernah melampaui dia dalam hal ini. Dia secara alami jauh lebih unggul dari kakak laki-lakinya dalam hal mantra pembatasan, jadi dia bisa melihatnya dengan mudah. Adapun Kaisar Manisel, dia adalah Master Dao of Cells nomor 1 yang tak terbantahkan. Akibatnya, dalam penguasaan mantra pembatasan setidaknya, dia agak lebih unggul dari Hegemon yang telah meninggal. Keduanya mampu melihat melalui mantra pembatasan dan mencatat jumlah harta yang tersisa. Namun, tak satu pun dari mereka berani mengambil harta itu dengan paksa. Jika mereka melakukannya, mereka akan menderita serangan dari kekuatan seluruh Primary Riches, dan Primary Riches adalah tempat esensi utama dari seluruh alam semesta berada. Ini akan mewakili serangan dari seluruh alam semesta, serangan kekuatan yang tak terhitung. Ning sekarang berada dalam dunia perkebunan. Dunia ini hanya berukuran beberapa ratus kilometer, dan tidak ada jalan keluar darinya. Mengapa saya ditangkap dan dibawa ke tempat ini? Wanita itu, apakah dia bertindak dengan niat jahat, atau apakah dia termotivasi oleh niat baik? Ini benar-benar tidak terduga. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk merayakan fakta bahwa dia telah menjadi murid kehormatan Hegemon dan mendapatkan hartanya. Sebaliknya, dia hampir seketika diculik oleh kekuatan baru ini. Seseorang benar-benar berani menyerangnya dalam jangkauan batin. Itu berarti dia setidaknya berada di level Kaisar Abadi. Apa yang akan terjadi terjadilah. Tidak seperti tidak ada cara bagiku untuk menghindarinya. Ning mengerti bahwa mengingat bagaimana kekuatan besar ini mampu menculiknya tanpa dia bisa melakukan perlawanan sama sekali, tidak mungkin dia bisa melawannya. Suara mendesing.
Ning bisa merasakan dirinya dikelilingi oleh gelombang kekuatan yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, dunia di sekitarnya berubah. Di mana saya? Ning menatap ke depan. Dia berada di area kegelapan tanpa akhir. Satu-satunya hal di wilayah ini adalah jembatan luar angkasa 5 warna yang aneh. Selain dari jembatan ruang angkasa 5 warna ini, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Adapun Ning sendiri, dia berdiri di atas jembatan. Di sebelahnya ada sosok ramping berpakaian hitam itu. Kami sudah meninggalkan wilayah Archas. Segera, kita akan mencapai Trilith Realm. Sosok berpakaian hitam itu berbicara, dan jembatan antariksa 5 warna di bawah kaki mereka melaju menembus kegelapan dengan kecepatan luar biasa. Mereka melakukan perjalanan triliunan kilometer yang tak terhitung jumlahnya setiap saat. Mereka bergerak jauh lebih cepat daripada yang bisa ditangani oleh kemampuan teleportasi Pangeran Greatjoy. Meninggalkan wilayah Archas, Ning terperangah. Bukankah mereka barusan berada di Genesis Lands? Dia menghabiskan hampir 10.000 tahun perjalanan melalui wilayah Archas dan ke Genesis Lands. Bagaimana bisa tiba-tiba meninggalkannya dalam sekejap? Dia merasa seolah-olah belum cukup waktu untuk merebus Tekoteh. Tingkat kecepatan ini konyol. Senior, beranikah aku bertanya, apa sebenarnya Trilith Realm ini? Ning bertanya. Tempatku. The Paragon of Pills memberikan respon yang tenang. Jembatan ruang angkasa 5 warna terus membentang ke kejauhan, dengan mudah melintasi batas ruang dan waktu. Beberapa saat kemudian, dunia yang tampak seperti tempat tinggal immortal muncul di hadapan mereka, luas dan indah. Tempat ini adalah alam 3 daun. Dulu, saya memilih lokasi di dalam laut kegelapan pahit dan membangun dunia di dalamnya. Sejak saat itu, saya tinggal di sini. The Paragon of Pills berkata dengan suara dingin, The Trilith Realm adalah tempat yang cukup tersembunyi. Anda mungkin belum pernah mendengarnya sebelum hari ini. Di masa depan, Anda dapat mengunjungi kapanpun Anda mau. Jining sedikit santai. Sepertinya kekuatan besar misterius ini memperlakukannya dengan cukup baik. Senior, apakah Anda berencana untuk membiarkan saya meninggalkan tempat ini? Tentu saja. Apakah Anda pikir Anda akan dapat berhasil dalam Daomerge Anda dan mendapatkan keabadian hanya dengan duduk di sini daripada pergi bertualang? Paragon melirik Ning. Jangan khawatir. Aku membawamu ke sini karena alasan tertentu. Setelah saya selesai, saya secara alami akan membiarkan Anda pergi. Di masa depan, Anda dapat masuk dan keluar dari tempat ini dengan bebas. Meskipun cukup sulit bagi orang luar untuk memasuki Trilith Realm-ku, segalanya berbeda untukmu. Anda adalah murid dari teman lama saya, dan dengan demikian Anda dapat dianggap sebagai salah satu junior di garis keturunan saya. Jining berkata, terima kasih, senior. Baru saat itulah Ning ingin meluangkan waktu untuk memeriksa Trilith Realm ini. Dari luar, itu tampak seperti dunia besar yang dipegang oleh trio daun yang mekar. Dunia ini begitu luas sehingga tak terhitung kali lebih besar dari sebagian besar daratan Ning sejauh ini. Apakah kamu tahu mengapa itu dinamai Trilith Realm? Paragon Pil tiba-tiba bertanya. Apakah karena 3 daun besar yang menopang dunia? Itukah sebabnya dinamakan Trilith Realm? Ning menebak. Paragon perlahan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak menjelaskan. Astaga, Paragon memimpin Ning untuk terbang ke bawah ke dunia dongeng yang indah di bawah mereka. Wilayah Arkes. Tanah kejadian. Jangkauan luar. Garis api tiba-tiba terbang keluar dari wilayah rahasia. Su Yuji mengenakan jubah merah menyala yang biasa, dan seluruh tubuhnya bermandikan api yang berbentuk seperti sejenis burung. Saya tidak bisa merasakan aura guru lagi. Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Saya bisa merasakan bahwa dia berada di jangkauan batin beberapa saat yang lalu. Su Yuji menatap ke arah dalam, ekspresi gelisah-gelisah di matanya. Pada saat Paragon menarik Ning pergi, Su Yuji kehilangan kemampuannya untuk merasakan lokasi Ning. Ning telah memberinya jimat pesan, dan dia telah memberinya salah satu miliknya. Secara teoritis, keduanya akan dapat terus-menerus merasakan di mana yang lain berada dan dapat bertemu kapanpun mereka mau. Kenapa aku tiba-tiba kehilangan semua kontak dengannya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Su Yuji merasa sangat tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini sebenarnya telah menyebabkan dia menyerah bertualang melalui wilayah rahasia tempat dia berada, dan menyerah pada kesempatannya untuk mendapatkan harta karun di wilayah itu. Su Yuji berubah menjadi seberkas cahaya, berulang kali berteleportasi ke depan saat dia bergerak menuju jangkauan bagian dalam dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, pembakaran api. Sekelompok pembudidaya berkumpul bersama di ujung terluar dari rantai Primescence, dan Waterlord Virsurge bersama mereka. Rekan pemadam kebakaran Taois. Su Yuji segera mendarat,
lalu memanggilnya dengan hormat. Peri api. Melihatnya, Virsurge segera bangkit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Flame Fairy, mengapa kamu datang ke sini? Dilihat dari ekspresi khawatir di wajahmu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tuanku. Su Yuji berkata dengan cemas, saya bisa merasakan bahwa guru menghilang. Saya merasa sangat tidak nyaman, itulah sebabnya saya segera datang ke sini. Pernahkah Anda melihat tuan saya, sesama Daoist Virsurge? Virsurge menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat Dark North sejak dia memasuki bagian dalam. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda kehilangan kontak dengannya, tiba-tiba? Benar, Su Yuji mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi jimat pesannya masih bersamaku, dan itu benar-benar tidak rusak. Jika Ning telah meninggal, maka jimat pesan seharusnya sudah merasakannya dan kemudian hancur berkeping-keping. Jadi jimatnya tidak rusak, kan? Virsurge bertanya. Itu tidak. Su Yuji mengangguk. Dunia jangkauan batin dipenuhi dengan banyak bahaya yang berbeda, kata Virsurge. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana seluruh alam semesta ini dilahirkan. Sangat mungkin bahwa Dark North mungkin menemukan dirinya terjebak di beberapa lokasi yang mencegah siapapun di luar itu untuk menghubunginya. Sangat mungkin bahwa tuanmu masih hidup. Tapi tentu saja, untuk bisa memutuskan semua kontak berarti itu pasti lokasi yang luar biasa. Mungkin juga tuanmu. Hati Su Yuji bergetar. Ini adalah persis apa yang dia takutkan. Jining telah berada di jangkauan batin selama bertahun-tahun sekarang, dan dia bisa merasakan kehadirannya selama ini. Hal yang sama berlaku untuk Heartlord Solewin dan pengikutnya sendiri, Chaos Immortal Swallowback. Sekarang, bahkan Pangeran Greatjoy telah pergi ke dalam jangkauan, dengan punggawannya Dewi Dunia Skywolf dapat merasakan kehadirannya. Tapi sekarang, tiba-tiba, dia tidak bisa lagi merasakan di mana Jining berada. Pasti ada yang tidak beres. Tunggu sedikit lebih lama. Dari apa yang saya dengar, pembudidaya tingkat dunia umumnya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu di jangkauan batin, kata Virsurge. Mari kita tunggu beberapa ribu tahun lagi dan lihat apakah dia akhirnya keluar. Baik, Su Yuji mengangguk pelan. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Terima kasih, sesama Daoist Virsurge. Su Yuji segera memilih sudut yang tenang dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Pikirannya sekarang gelisah, dan dia tidak berminat untuk melanjutkan petualangan. Tetap saja dia telah membuat keuntungan yang sangat besar selama petualangannya sebelumnya di luar. Tuan, Anda harus hidup. Perasaan Su Yuji terhadap Ning sangat kompleks. Ning sangat kuat, dan dia juga menyelamatkannya dalam banyak kesempatan. Dia tidak bisa menahan perasaan cinta dan kekaguman padanya, tetapi dia juga bisa merasakan bahwa dia memiliki orang lain di hatinya. Akibatnya, Su Yuji selalu ragu-ragu dan tidak mampu mengungkapkan perasaannya terhadapnya. Jauh di dalam laut kegelapan yang pahit, terbentang alam tiga daun. Beberapa riak muncul di depan sebuah bangunan kuno yang gelap gulita. Dari riak muncul sepasang sosok Paragon Pil dan Jining. Ini adalah hartaku. Paragon Pil berbicara dengan tenang saat dia maju. Jining mengikutinya dari belakang. Agak penasaran, dia bertanya, Senior, mengapa saya tidak melihat pembudidaya lain di dalam perkebunan ini? Bahkan tidak ada penjaga gerbang. Ini benar-benar sangat aneh. Saya lebih suka kedamaian dan ketenangan. Saya tidak suka diganggu oleh orang lain, kata Paragon dengan dingin. Oh, Ning mengangguk. Jika salah satu kekuatan utama lainnya dari alam Trilith melihat bagaimana pemimpin mereka yang agung dan transenden, Paragon of Pills, dengan santai melakukan percakapan dengan seorang kultivator tingkat dunia belaka, mereka hampir pasti akan tercengang oleh ini. The Paragon of Pills terkenal karena ketidakpeduliannya yang dingin. Dia umumnya bahkan tidak akan memperhatikan sebagian besar Kaisar Abadi. Alasan dia mengobrol sedikit dengan Kaisar Maniseal adalah karena dia sangat kuat serta orang yang berjuang keras untuk menghidupkan kembali murid kesayangannya. Inilah mengapa Paragon Pil memperlakukannya secara berbeda. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di depan mereka ada kuali pil besar. Di sebelah kuali pil ada danau besar yang berukuran 100 km, dan di atas danau ada air terjun yang bergemuruh ke bawah ke arahnya. Apakah itu? Ning menatap danau dengan takjub. Apakah itu semua kekacauan nektar? Danau 100 km yang benar-benar terdiri dari nektar kekacauan. Ning agak bingung. Berapa banyak nektar kekacauan itu? Apakah kamu mengerti alkimia? Paragon Pil memandang Ning. Saya tidak. Ning menggelengkan kepalanya. Jika kamu melakukannya, kamu akan mengerti. Chaos Nektar sangat penting untuk pembuatan pil, dan Chaos Nektar yang memberi pil kita berbagai sifat magisnya.
Chaos Nectar dapat melahirkan kehidupan itu sendiri sebenarnya bisa melahirkan segala hal. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari alkimia, kata Paragon. Jumlah nektar kekacauan yang sangat besar habis dengan pembuatan setiap pil yang sangat berharga. Itu sebabnya saya hanya pergi ke depan dan membuat seluruh danau di sini. Itu membuat saya lebih mudah untuk menarik sebanyak yang saya butuhkan ketika saya terlibat dalam alkimia saya. Ning diam-diam terdiam. Meskipun hegemon yang telah meninggal telah menyiapkan 50 juta kubus nektar kekacauan untuk murid kehormatannya, jumlah itu bahkan tidak bisa mendekati jumlah nektar kekacauan di danau 100 km ini. Paragon Pils terus berjalan ke depan. Mereka dengan cepat tiba di podium batu sebelum kuali pil besar, di mana dia duduk dalam posisi lotus dan mengalihkan pandangannya ke arah Ning. Ada sesuatu yang akan saya minta dari Anda, kata Paragon Pil. Berdoalah, senior. Ning mengangguk hormat. Saya tahu bahwa Anda telah mendapatkan warisan dari hegemon. Baju zirah hegemon harusnya bersamamu, kata Paragon. Ning merasa sangat terkejut. Bahkan ini diketahui olehnya. Ya, Ning tidak mencoba untuk bermain game dengan dia sama sekali. Dia segera mengangguk. Baju zirah itu, Paragon ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, pinjamkan padaku selama sebulan. Meminjamkan. Ning diam-diam terdiam. Jika dia ingin mengambilnya darinya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Ning menghendakinya, dan seberkas cahaya segera terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu di dalam tangannya menjadi bentuk baju zirah kuno tanpa hiasan. Baju zirah ini memiliki aura yang sedalam dan sedalam jurang yang tak terduga. Seolah-olah sebuah gunung besar tergeletak di telapak tangan Ning. Ketika Paragon of Pils melihat baju zirah kuno itu muncul di telapak tangan Ning, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Senior, Ning mengulurkan tangannya, menyebabkan baju zirah kuno terbang ke arahnya. Paragon Pils perlahan menerima baju besi itu, meletakkannya di pangkuannya. Dia dengan lembut membelai dengan tangannya, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Dia menggumamkan sesuatu dengan lembut pada dirinya sendiri, tapi Ning tidak bisa mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Bisakah Anda memberitahu saya jika hegemon memberitahu Anda sesuatu ketika dia mentransfer warisan ini kepada Anda? Apakah dia menyebutkan siapapun? Paragon Pil bertanya dengan lembut. Hegemon tidak banyak bicara kepada saya. Dia hanya mengatakan satu hal. Ning tidak mencoba menyembunyikannya sama sekali. Dia berkata, muridku, jika di masa depan kamu berhasil di Daomerge dan mendapatkan keabadian, itu adalah harapanku agar kamu membalas kasih karunia yang akan kutunjukkan padamu hari ini kepada Paragon Pil. Ning masih tidak tahu bahwa wanita berpakaian hitam ini adalah Paragon Pil. Hati Paragon bergetar. Dua air mata kristal tiba-tiba menetes dari wajahnya. Mereka mendarat di baju zirah, lalu pecah menjadi banyak fragmen kecil. Namun, kabut yang mengelilinginya membuat Ning tidak bisa melihat ini sama sekali. B28P4